Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1411, subscribe Penatua. Tercela. Melihat gerakan Dewa Pedang Putih, Kaitian dan yang lainnya meludah. Sudah jelas disepakati bahwa selama orang dewasaku menangkapmu 10 gerakan, orang dewasaku akan menang. Aku tidak menyangka kamu begitu tak tahu malu. Apakah Dewa Pedang Putih besar adalah generasi pemberontak? Kuil berbaju putih itu benar-benar hanya sekte kelas 3. Semuanya, lindungi orang dewasa. Gantung Dewa Pedang dengan warna putih. Membunuh. Kaitian dan yang lainnya tidak tahan. Dewa Pedang Putih sangat tak tahu malu dan melanggar perjanjian. Setelah pertarungan, dia meracuni Suyun lain kali. Bagaimana dia tidak marah? Kerumunan yang melonjak bergegas menuju Dewa Pedang Putih, dan para abadi di belakang juga mulai mengumpulkan mantra. Tuhan, aku menyarankan kamu untuk berhenti. Jangan sampai darah mengalir ke sungai. Sama seperti Kaitian dan yang lainnya siap untuk mendukung Suyun dan mengepung dan menekan Dewa Pedang Putih, Tianyang abadi di sana bergegas bersama murid-muridnya. Bis Zhen, Hui Lingzun dan Cao Sifeng juga maju dan memimpin para murid untuk menekan. Bahkan orang-orang pavilion pedang Zongyun yang memecahkan langit berkerumun. Landuan Tian meninggal di tangan Suyun. Mereka kehilangan pemimpin mereka tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa. Secara alami, mereka menunggu kesempatan. Di bawah kepemimpinan para sesepuh, mereka memutuskan untuk terus mengikuti Tianyang abadi untuk membalas dendam Landuan Tian. Mereka datang ke sini hari ini atas undangan Tianyang abadi untuk melenyapkan Suyun dan merebut pedang yang ganas. Meskipun 10 gerakan pedang putih dewa gagal mengalahkan Suyun, itu mungkin hanya masalah kecerobohan. Jika mereka bisa menyingkirkan Suyun, itu bukan hal yang buruk bagi orang-orang ini. Kekuatan keseluruhan dari Dewa Pedang Putih harus lebih kuat dari Suyun. Selama mereka bisa bertahan, Suyun akan mati. Begitu Suyun mati, dia tidak hanya bisa mendapatkan pedang yang ganas, tetapi juga sumber daya di stasiun sebesar itu. Sianting tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang disebut aturan dan peraturan. Mereka tidak harus memperhitungkan ketika mereka melakukan sesuatu. Hanya beberapa hari sebelum aku melihatnya, dan wajahku membeku. Meskipun tidak ada lebih sedikit orang di sisinya daripada para murid dari 4 sekte abadi, banyak dari mereka belum pulih dari pertarungan sengit dengan keluarga Shenlong. Jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti pertempuran yang sengit, dan mereka tidak memiliki keuntungan. Tapi sekarang, Suyun dipaksa oleh Dewa Pedang Putih. Bisakah mereka tetap acuh tak acuh? Kamu terlalu banyak menipu orang. Pedang Putih Dewa tidak bisa berhenti. Kami tidak peduli dengan sungai darah. Langit meraung marah. Hidupnya diberikan oleh Xiangyang, dan Suyun membalaskan dendam Xiangyang, jadi dia hanya percaya pada Suyun. Membunuh. Yang abadi di belakang meraung dan dipenuhi dengan roh jahat. Immortal Tianyang dan yang lainnya tampak pucat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini sangat putus asa. Mereka enggan untuk melawan. Bagaimanapun, ini adalah murid dari sekte tersebut. Jika mereka berjuang keras, itu akan menghabiskan banyak. Bahkan jika mereka menang, mereka hanya akan menang dengan menyedihkan. Apa yang kamu takutkan? Jika kita menghancurkan orang-orang ini, properti di Kam secara alami akan dibagi oleh kita. Dengan properti ini, kita perlu menambah konsumsi sekte. Aku khawatir itu dapat membuat sekte meningkat. Banyak. Pada saat ini, Cao Sifeng di dekatnya tersenyum dan berkata, "Bagus, ini hanya gerombolan. Apa yang kamu takutkan? Karena mereka ingin mati, ayo bantu mereka." Bagus. Mendengar binatang buas Zen, Hui Lingzun dan Cao Sifeng semuanya melakukannya, Tianyang yang abadi tidak lagi peduli tentang apapun, jadi dia mendengar raungan rendah. Immortal Tianyang mengangkat tangannya dan berteriak, "Semuanya siap." Wow, orang-orang dari 5 sekte mengorbankan mantra satu demi satu untuk menyingkat Ki abadi. Sepertinya perang sedang terjadi. Mata Caitian membeku dan mengangkat tinggi bendera perang. "Tuhan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerah kepada kami sekarang, maka kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan pernah menyakitimu setengahnya, apalagi memperlakukanmu dengan buruk. Perlakuanmu akan ribuan kali lebih baik daripada sekarang." Immortal Tianyang sepertinya tidak menyerah, dan berteriak lagi, mencoba untuk memenangkan Caitian lagi. Tapi dalam menanggapi dia, hanya ada sihir dingin. "Berhenti bicara omong kosong. Karena kamu ingin bertarung, mengapa kamu harus menjadi seorang ibu? Perang sudah berakhir, bunuh dia dan jangan pernah mati." Langit meraung marah. Setelah pernyataan ini jatuh, aku tidak tahu berapa banyak koalisi abadi yang mendidih. Ya, mengapa repot-repot berbicara? Karena kita harus bertarung, itu cukup untuk membunuh dengan pedang. Caitian sama sekali tidak takut pada makhluk abadi ini. Dia adalah orang pertama yang bergegas dan membidik Tianyang yang abadi. Membunuh. Membunuh. Abadi sekutu juga bergerak, seperti air terjun yang mengalir, dan bergegas menuju orang-orang dari 5 sekte abadi. Melihat Caitian begitu ganas dan tak kenal takut mati, Tianyang yang abadi tiba-tiba sedikit menyesal. Orang-orang ini sangat pembunuh, mustahil untuk meyakinkan mereka dengan pencegah mereka. Saat ini,
satu-satunya hal yang dapat menenangkan perang adalah pembunuhan. Terserah, terserah. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan kami. Immortal Tianyang menghela nafas, melambai dan minum, bunuh. Bunuh. Tidak ada yang tersisa. Bunuh semua. Cao Shifeng minum. Beberapa murid dari Sekte Abadi juga bergerak. Jutaan makhluk abadi di kedua sisi berkumpul bersama. Sihir yang berantakan dan tentara abadi yang aneh saling terkait. Adegan itu kacau. Di pihak Suyun, dia juga jatuh ke dalam pertempuran sengit. Dewa Pedang berbaju putih tanpa syarat, dengan rasa membunuh dan memotong yang kuat, menyerang Suyun dengan liar. Dia memutar jarinya dengan satu tangan, membuat pegangan pedang dengan ujung jarinya, memadatkan tubuh pedang yang ramping dan memotong Suyun. Masing-masing pedangnya telah meninggalkan keagungan sebelumnya, mimpi dan misteri sebelumnya. Saat ini, dia menyerang Suyun dengan kebencian dan kemarahan. Dewa Pedang Putih tidak pernah mengalami penghinaan dan kekalahan seperti itu sejak dia memulai jalur kultivasi selama bertahun-tahun. Ia lahir dalam keluarga bangsawan di dunia. Dia berbakat dari buang air kecil dan juga objek budidaya keluarga. Dalam 200 tahun, ia melangkah ke dunia Jiwu dan menyembah sekte perbaikan pedang yang terkenal di dunia Jiwu pada waktu itu, bakatnya masih memberinya banyak sumber daya budidaya. Karena itu, setelah ribuan tahun, ia berhasil mengembangkan keabadian. Dia juga abadi termuda dari sekte pedang. Setelah memasuki dunia peri, dia menyembah kuil berpakaian putih. Dia meninggalkan semua gangguan dan terus berkultivasi. Bahkan jika sekte pedang di dunia persilatan ekstrim dihancurkan oleh musuh-musuhnya dan meminta bantuan dari murid-muridnya, dia tetap acuh tak acuh dan terus berlatih pedang, Zuanyan Avenue. Dia percaya bahwa dia akan menjadi orang pertama di dunia, dan dia terus berlari ke arah ini. Siapa kecemerlangan jenius luar biasa yang ditemui di jalan panjang kultivasi yang bisa lebih mempesona darinya, dan siapa kekuatan yang memiliki keberanian untuk memprovokasi dia. Hari ini, bagaimanapun, semua ini telah ditumbangkan. Keturunan yang tidak dikenal ini tidak hanya menantangnya, tetapi juga menghancurkan harga diri dan martabatnya di bawah kakinya. Dia tidak tahan. Dia harus membunuh orang ini, jika tidak, hidupnya yang sempurna akan ternoda. Bagaimana pakaian putih bisa mentolerir kekurangan? Aku ingin kau mati. Pedang pemurnian. Pedang putih dewa meraung, dan aliran pedang berkedip, menyegel bagian depan dan belakang Suyun. Ide pedang yang mengerikan itu seperti cakar iblis, merobek tubuh Suyun. Kekuatan ilahi. Suyun dan minum ringan dan menawarkan kekuatan sucinya untuk melemahkan kerusakan dari gerakan ini. Pada saat yang sama, dia berbalik dan pedang 2 bulanan bergetar, mengguncang ribuan pedang ki. Matanya merah karena darah, tetapi ekspresinya sangat tenang. Keganasan di kedalaman pupilnya tidak sesuai dengan ekspresinya saat ini, tetapi niat membunuhnya tidak dapat ditahan. Jika kamu ingin aku mati, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suyun meremas formula dengan satu tangan, dan formula pedang tanpa batas didesak lagi. Ribuan pedang ki bergegas keluar dari kehampaan. Momentum mereka seperti pelangi dan menakjubkan. Budidaya Dewa Pedang Putih memang lebih baik daripada Suyun, yang berada di puncak Buiksu. Meskipun Suyun juga termasuk Buiksu tingkat tinggi, dia masih beberapa langkah lagi dari puncak. Selain itu, keterampilan yang dikuasai oleh Dewa Pedang Putih termasuk dalam keterampilan tingkat tinggi. Senjata ajaib yang digunakan oleh Dewa Pedang Putih juga sulit dikumpulkan dan ditawarkan kepadanya oleh kuil putih selama bertahun-tahun. Suyun mengakui bahwa dia tidak sebaik dia. Namun, Dewa Pedang Putih memiliki cacat fatal, yang merupakan tempat di mana dia lebih rendah dari Suyun, dan ini adalah kuncinya. Itu adalah pertempuran yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Suyun hampir datang jauh-jauh dari tepi hidup dan mati untuk memahami Kendo dalam pertempuran yang sebenarnya. Dewa Pedang Putih hanya mengandalkan meditasi dan secara paksa meningkatkan kekuatannya melalui keterampilan, pil, dan koin abadi. Dia jarang ikut campur dalam urusan sekte. Dia selalu memegang sikap acuh tak acuh, apakah itu keluarganya sendiri di dunia atau sekte pedang Zongmen di dunia seni bela diri ekstrim. Ia terbiasa menjadi superior, bersemangat untuk terus mempertahankan sikap luhur ini. Ia terus mengembangkan Taoisme dan berharap kekuatannya akan terus meningkat. Faktanya, kematian Putri Salju tidak membuatnya sangat marah. Alasan utama mengapa dia datang adalah pedang ganas di tangan Suyun. Dia yang mendapatkan pedang ganas dapat dengan mudah mendominasi dunia. Ini adalah kunci dari segalanya. Dia membutuhkan kunci ini, jadi dia berdiri di sini. Namun, bahkan jika kultivasinya kuat, itu tidak bisa mewakili kekuatannya. Dunia pedang Suyun benar-benar menekannya. Pedang ki terus berputar, menyerang dan membunuh Dewa Pedang Putih seperti peri. Konsepsi artistiknya seperti pasir lepas dan mulai runtuh. Pedang asli tidak digunakan seperti itu. Suyun berkata dengan dingin, suaranya seperti jarum baja menusuk jantungnya. Dahi Dewa Pedang Putih dipenuhi keringat dan meraung. Dia ingin meledakkan semua momentum, memaksa pedang ki di sekitarnya untuk mengambil kembali inisiatif. Kekuatan pedang. Pada saat ini, minuman besar keluar dari mulut Suyun. Momentum pedang di sekelilingnya melonjak, dan kemudian secara otomatis terpisah menjadi makna pedang tingkat tinggi lainnya, benar-benar menghancurkan potensi pedang dari Dewa Pedang Putih. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Pedang putih Dewa tidak bisa menerima apa yang terjadi. Kekuatan pedangnya tidak bisa menekan Suyun. Apakah kultivasi salah? Seperti yang aku katakan, kamu tidak cocok untuk latihan pedang. Suyun melompat dengan pedangnya dan jatuh seperti dewa di depan Dewa Pedang Putih.
Ah, Dewa Pedang berbaju putih benar-benar gila. Dia tidak lagi bersaing dengan Su Yun, tetapi menari dengan cepat dengan pedang Qi. Pedang Qi meraung dan bergetar dalam kehampaan. Ada gelombang. Kekuatan destruktif dalam pedang Qi tampaknya mengubah dunia menjadi akhir dunia. Su Yun menghindar dengan tajam. Pedang 2 bulanan bertabrakan dengan pedang Qi dan mengirimkan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, dia tampaknya tidak bekerja keras, dan pedangnya yang dingin sangat rumit. Keadaan pikiran pria itu tidak teratur dan cepat atau lambat akan gagal. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Su Yun. Kesempatan. Dengan dengungan samar, pedang bulan ganda menusuk langsung ke depan, dan bilahnya berubah menjadi Bima Sakti, yang secara akurat menusuk dada Dewa Pedang Putih. Pada saat itu, kekuatan suci yang menutupi tubuh pedang mengalir ke seluruh tubuh Dewa Pedang Putih seperti arus listrik. Pedang Dewa berbaju putih bergetar tajam. Jubah putihnya robek dan kulitnya kembali. Pedang Qi di sekelilingnya seperti gunung yang runtuh dan menghilang tanpa jejak, sementara orang-orang, seperti patung, berdiri diam. Oh, sesaat kemudian, mulutnya memuntahkan darah lagi, matanya menatap Su Yun. Dia hilang. Kekalahan total. Su Yun mengambil kembali pedang itu dengan satu tangan dan diam-diam menatap Dewa Pedang Putih. Denyut abadi rusak, dan pedang putih dewa tidak memiliki ruang untuk melawan. Meskipun kamu tidak pantas mendapatkan pedang, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bunuh diri, Su Yun berkata dengan lemah. 1412. Kamu bunuh diri. Dan demi pedang yang patah. Su Yun tidak melihat gelar dewa pedangnya, kekuatannya untuk kembali ke reruntuhan, atau identitasnya sebagai leluhur kuil berbaju putih, tetapi hanya pedangnya. Pedang yang lebih suka ditekuk daripada ditekuk. Apakah ini sebabnya orang tidak sebagus pedang? Pedang putih dewa menatap pria di depannya. Matanya masih dalam dan tenang tanpa gelombang. Sebelumnya, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menekan Su Yun dan memintanya untuk bunuh diri, tetapi sekarang, Su Yun mengembalikan kalimat ini kepadanya. Betapa ironisnya ini. Mata Dewa Pedang Putih itu suram. Saat ini, dia menemukan betapa konyolnya dia. Betapa kosongnya dia dalam hidupnya. Berapa banyak dia menyerah dan merindukan untuk apa yang disebut kekuatan ini. Pada akhirnya, apakah kekuatan yang diperoleh benar-benar kekuatan? Dan di sepanjang jalan, berapa banyak hal berharga yang telah kamu tinggalkan? Dia menghela nafas. Pada titik ini, tidak ada cara untuk pergi. Bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengingat banyak hal di benaknya, terutama pedang penghancur diri ketika dia bertarung dengan Su Yun sebelumnya. Itu adalah pedang yang diberikan kepadanya oleh tuannya yang mengajarinya seni pedang peri setelah dia memasuki negeri dongeng. Itu juga pedang yang menemaninya untuk waktu yang lama. Jika seorang pendekar pedang kecewa dengan pedangnya, apa nilai yang dia miliki? Oh! Sebuah suara ringan keluar dari telinga Su Yun. Kemudian, tubuh pecah dan mekar seperti kembang api, dan jiwa tidak ada. Pedang dewa berbaju putih jatuh. Apa? Melihat Su Yun menghapus Dewa Pedang Putih, semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Su Yun. Cai Tian dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka meraung dengan gembira satu persatu. Situasi perang yang sulit secara bertahap dibalik oleh momentum yang lemah ini. Brengsek. Immortal Tian yang sangat marah sehingga dia berteriak, "Jangan mundur, bunuh aku." Mereka hanya gerombolan. Jangan takut, mereka tidak bisa melawan kita. Apa yang ditakuti oleh sekelompok sampah? Apakah kamu ingin bertarung dan mundur? Bunuh. Cao Xifeng berteriak dengan marah dan bergegas langsung ke sekelompok sekutu abadi. Dia melemparkan cambuk berdarah di tangannya. Dia melihat ratusan makhluk abadi di sekitarnya hancur dan mati dengan menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Melihat langit, matanya merah dan bergegas ke Cao Xifeng seperti orang gila. Sebagian besar murid yang terbunuh oleh cambuk ini berasal dari Sekte Delapan Harmoni. Banyak orang mengikutinya untuk waktu yang lama, tetapi Cao Xifeng membunuh mereka seperti ini. Bagaimana dia tidak marah? Ya, kamu tidak mencoba yang terbaik. Cao Xifeng sama sekali tidak memperhatikan Cai Tian. Cai Tian telah bertarung dengan Tianyang yang abadi sebelumnya, dan dia menghabiskan banyak energi. Sekarang dia bergegas ke sini dengan satu napas. Keduanya saling bertarung untuk beberapa gerakan. Cai Tian benar-benar dikalahkan. Dia dicambuk di dada oleh Cao Xifeng dan terbang keluar. Dia memuntahkan darah, membuka kulit dan dagingnya, dan memperlihatkan organ dalamnya. Jika dagingnya tidak lebih kuat dari murid biasa, aku khawatir cambuk ini bisa membunuhnya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Buang-buang. Cao Xifeng mencibir. Betulkah? Saat itu, minuman rendah pembunuh datang dari samping. Kemudian, pedang itu datang, dan hati orang-orang berdenyut. Cao Xifeng merasa kedinginan dan melihat ke samping, tetapi pada saat ini, pedang tajam tiba-tiba menusuknya. Dia tidak siap. Pihak lain terlalu cepat dan dengan cepat melemparkan cambuk untuk melawan, tetapi pedang yang kuat itu masih mengguncangnya. Cao Xifeng jatuh ke tanah. Dia sangat malu sehingga dia dengan cepat berdiri, tetapi sebelum dia pulih, pedang tajam menembus tubuhnya dan memotong denyut nadinya yang abadi. Su Yun. Ini Su Yun. Bahkan pedang putih dewa mati di tangannya. Bagaimana Cao Xifeng bisa menolaknya? Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Buang. Su Yun berkata dengan dingin dan membalas kata-katanya secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa roh pembunuh itu penuh.
Cao Shifeng gemetar hebat. Dia merasakannya dan bibirnya bergetar. Dia tidak pernah bisa menghentikan Suyun. Untuk saat ini, dia harus mengungsi. Namun, pedang Qi yang mengerikan, seperti magnet, langsung menempel padanya, tidak meninggalkan tempat untuk bersembunyi. Jangan bunuh aku, Suyun. Jangan bunuh aku. Apakah menurutmu mungkin untuk tidak membunuhmu? Suyun mendengus dingin, melemparkan lengannya dan menarik pedang 2 bulanan itu. Penuh kekuatan sihir dilepaskan dari pedang, merobek tubuh dan jiwa Cao Shifeng menjadi berkeping-keping dan berayun ke segala arah. Ketika orang-orang abadi di sekitar melihat pemandangan yang begitu kejam, mereka semua mundur lagi dan lagi. Beraninya mereka menjadi musuh. Jika tidak ada yang bisa menangani Suyun, pertempuran akan dikendalikan olehnya. Suyun, jangan terlalu sombong, cicipi kekuatan tripod ilahi Tianyangku. Immortal Tianyang meraung dan menawarkan tripod besar. Tripod adalah ukuran bukit dan warna tembaga kuno. Beberapa pola unicorn dicetak pada tripod. Ini adalah hal yang luar biasa sekilas. Bagus Ding, tapi aku akan menerimanya. Begitu Suyun minum, dia tiba-tiba meraih ke depan dan meraihnya. Mata Immortal Tianyang membeku. Dia berpikir bahwa Suyun tanpa sadar pergi untuk menangkap tripod ilahi, tetapi dia merasakan sakit di lehernya. Dia menemukan bahwa dia tidak menangkap tripod sama sekali, tetapi dirinya sendiri. Mereka terpisah ratusan mil, tetapi mereka diseret dengan paksa. Immortal Tianyang tidak bereaksi, jadi dia dipotong oleh pedang tajam. Ah! Tangisan sedih terdengar di langit. Tripod besar secara paksa terputus dan jatuh dari udara, tetapi sebelum jatuh, ada kekuatan ruang lain. Tripod menghilang dan telah disingkirkan oleh Suyun. Terlalu kuat. Mengandalkan hanya pada pencapaian Tianyang yang abadi, tidak ada jalan bagi Suyun. Immortal Tianyang ingin mundur, tetapi dia terpojok oleh kekuatan pedang penuh. Kekuatan pedang yang mengerikan menghancurkan garis pertahanan psikologis terakhirnya dan hampir runtuh. Mata merah darahnya sangat menakutkan. Suyun, aku tidak bermaksud melawanmu. Jika kau melepaskanku, aku bisa menjadi lembu dan kuda untukmu. Aku bersedia membawa semua orang di kuil Taobei yang atas perintahmu. Sebagai selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Immortal Tianyang akhirnya memahami perbedaan kekuatan di antara mereka dan akhirnya merasakan ketakutan akan kematian. Tapi tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Sejak kamu berniat membunuhku, tidak akan ada rekonsiliasi antara kamu dan aku. Jika kamu membunuhku, aku akan membunuhnya. Suyun bersenandung, dan pedang bulan ganda jatuh. Tidak. Oh. Suara renyah keluar. Tubuh Tianyang abadi langsung terbelah dua. Ki abadi meluap dan organ dalam berserakan. Adegan itu sangat berdarah. Orang-orang yang kembali ke reruntuhan ini seperti babi dan anjing, membantai sembarangan di depan mereka. Binatang di kejauhan dan penyembah roh melihat bahwa mereka dibantai, dan wajah mereka pucat dan gemetar. Pergi, masa depan masih panjang. Kembali dulu, temukan cara untuk mengundang Daneng, lalu selesaikan akun dengan Suyun. Binatang itu benar-benar berkata kepada pemuja roh tidak jauh. Bagus, si penyembah mengangguk dan kemudian berteriak, mundur. Menarik. Menarik. Ada suara di mana-mana, orang-orang dari 5 sekte abadi mulai mengungsi, dan pemandangan menjadi semakin kacau. Bunuh, tidak ada. Suara dingin Suyun keluar. Dia menawarkan kipas besar Liu Yusuanzun dan melambaikannya di tempat ramai dari 5 sekte abadi. Angin yang mengerikan langsung merobek daging makhluk abadi itu. Tempat dia melambai bersih dan tidak ada yang bisa bertahan. Itu sangat mengerikan. Dalam situasi ini, kipas Liu Yusuanzun seperti sabit kematian. Dengan gelombang, ratusan orang jatuh. Situasinya sudah mulai jatuh di satu sisi, tetapi Suyun tidak lunak sama sekali. Dia mengejar dengan gila, dan semakin banyak yang abadi dibunuh oleh tentara koalisi. Merayu. Saat itu, raungan terdengar. Dia melihat awan hitam besar mengambang di kejauhan, menutupi langit dan beriak sihir Qi yang tak ada habisnya. Tian, yang dibantu ke belakang oleh beberapa murid, melihat pemandangan ini, muntah dan berkata dengan senyum pahit, orang-orang ini sangat lambat untuk datang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada roh jahat yang begitu kuat? Binatang buas Zen yang melarikan diri bersama orang-orang dan roh terhormat yang kembali ketakutan. Melihat kegelapan di kejauhan, perasaan yang tidak diketahui mengalir ke hatinya. Tak lama, mereka berhenti. Para abadi yang mengikuti mereka juga berhenti. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka. Di awan gelap di depan, sosok gelap muncul. Mereka adalah sersan iblis dengan mata merah darah dan baju besi hitam. Mereka terbang ke sini dengan senjata panjang dan pisau, menutupi langit dan menghalangi matahari. Ada jutaan dari mereka. Di sisi kanan mereka, ada banyak makhluk dari dunia bawah. Di tengah dunia bawah, ada seorang wanita cantik dan halus mengenakan jubah abu-abu. Mata gadis itu berwarna emas. Dia memiliki kekuatan menyihir pikiran orang, terutama mengerikan. Setelah munculnya orang-orang dari dua alam ini, mereka benar-benar memblokir mundurnya kebenaran binatang dan spiritual yang mulia, dan juga sepenuhnya memblokir orang-orang dari 5 sekte abadi. Mereka tidak punya jalan keluar. Ada desas-desus bahwa Suyun adalah Raja Iblis yang sebenarnya dan telah menaklukkan dunia bawah. Jadi sepertinya kedua kekuatan ini juga miliknya, gumam Hui Lingsun. Apakah kita kalah?
Binatang itu tampaknya benar-benar tidak menerima kenyataan ini. Hilang, sungguh kacau. Yang Mulia yang kembali perlahan menutup matanya. Dewa Pedang Putih dan kekuatan elit dari 5 sekte abadi tidak bisa memakan siapapun yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ini yang tidak mereka harapkan. Presiden Xian tewas di tangannya. Keruh. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di langit. Kemudian, ruang bergetar, dan cahaya kemasan datang dari kejauhan, yang menerangi kegelapan di sini. Mengaum, itu Long Yin, suara auman naga, binatang. Hentikan, apakah kamu benar-benar ingin merasakan rasa dipukuli kembali? Disertai dengan suara seperti bel. 1413. Su Yunsun pergi, tetapi melihat sejumlah besar naga ilahi terbang di kejauhan. Tubuh naga besar, panjang ribuan kaki dan panjang ribuan kaki, menutupi seluruh langit, dengan momentum besar dan tak terlupakan. Long Wei seperti air pasang, menyapu seluruh medan perang. Bahkan roh hantu dari aliansi iblis hantu di sana tidak bisa menolak. Ini klan naga, ini adalah patriark, kekuatan naga. Para penyembah dan binatang tampaknya benar-benar melihat harapan untuk bertahan hidup dan berteriak dengan penuh semangat. Ketika naga mendekat, ribuan naga melepaskan kekuatan mereka bersama-sama. Tekanannya sangat kuat. Dewa Sekutu mundur dengan marah dan mendesak makhluk abadi untuk melawan, tetapi mereka masih terlihat pucat dan gemetar. Binatang buas Zen dan Hui Lingzun juga tidak nyaman. Mereka dikejar oleh Su Yun dan dipenuhi bekas luka. Mereka berada dalam kondisi yang buruk. Long Wei tidak memiliki perbedaan. Tubuh mereka juga bergoyang. Mereka tidak berdaya dan mendesaki untuk melawan. Namun, ketika naga itu datang, situasinya berubah lagi. Kekuatan kuat klan naga ini ada di sini. Terlepas dari bakat luar biasa Su Yun dan kultivasi yang luar biasa, dia pasti tidak berani main-main. Su Yun melihat ke sumber raungan, tetapi melihat seekor naga besar dengan 12 tanduk naga terbang ke sini. Naga ini sangat besar dan mengerikan. Panjangnya puluhan ribu kaki, naga sepanjang ribuan kaki di sampingnya itu seperti mainan, dan yang lebih mengerikan adalah momentumnya. Dia bergegas lebih dulu, dan momentumnya sendiri benar-benar menekan potensi jutaan makhluk abadi. Seberapa kuat? Satu orang saja bisa bersaing dengan jutaan orang dan mencubitnya dengan satu tangan. Dewa Pedang Putih dan Tetua Naga Hijau tidak layak disebut di depan naga ini. Naga ini setidaknya mendekati level Presiden Xian, dan sangat dekat. Bahkan jika itu buruk, itu tidak akan terlalu jauh. Jika benar-benar berkelahi dengan Presiden Xian, itu tidak dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah kejutan yang kuat untuk jantung, tanpa terlalu banyak kinerja, hanya muncul di depan kamu, dapat memberi kamu perasaan ini. Orang-orang abadi di sekitar tidak berani mendekati naga besar itu, dan orang-orang yang hadir tidak berani mengeluarkan suara. Ini adalah postur yang kuat. Tapi dia kuat, biarkan dia kuat. Su Yun masih melompat keluar dan jatuh di depan orang banyak. Su Yun adalah kamu. Naga raksasa itu menatap Su Yun, penuh kebanggaan. Kamu siapa? Kata Su Yun dan sombong. Dia tidak memiliki mata dan merupakan katak di dasar sumur. Ini adalah kepala keluarga naga kita. Seekor naga datang mendekat dan berteriak pada Su Yun. Patriark naga. Su Yun mengerang, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya. Kamu sepertinya sudah terlambat. Kau menghitungku kembali. Patriark naga sedikit mengernyit. Tentu saja, kamu mati di tanganku. Kenapa kamu tidak datang? Jika kamu memiliki kesadaran seperti itu, tentu saja itu yang terbaik. Karena kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung klan naga kami, kamu juga harus memberi kami penjelasan. Sang Patriark Naga berkata dengan ringan, sekarang, kamu meninggalkan pencapaianmu dan menyerah padaku. Dengan cara ini, aku akan menyelamatkan hidupmu dan sejuta makhluk abadi ini. Jadi, haruskah aku berterima kasih? Su Yun tersenyum. Kepala klan naga mengerutkan kening, dan dia merasakan ironi dalam kata-kata Su Yun. Tetapi melihat dengungan dingin Su Yun mengapa terdengar begitu tinggi? Menyinggung klan naga kamu. Aku tidak memprovokasi klan naga kamu sama sekali, tetapi kamu pertama kali datang untuk memprovokasi aku. Kamu tidak hanya mengancam aku dengan kata-kata, tetapi juga mereka yang membunuhku. Tuan Xiang yang dari pasukan koalisi kami tewas di tangan klan nagamu. Aku belum menyelesaikan balas dendam ini denganmu, tetapi kamu datang untuk memintaku melakukan kejahatan. Itu lucu. Bajingan, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Teriak pemimpin klan naga, melampiaskan amarahnya. Apakah ini caramu klan naga berperilaku? Perselisihan dapat diselesaikan dengan paksa. Betapa sombongnya, tapi jangan sembunyikan. Bisakah aku tidak mengetahui pikiranmu? Kamu ingin aku menyerah? Konyol, lagi pula, kan, masih di sini untuk pedang yang ganas. Su Yun mencibir. Dia menembus lapisan terakhir kertas jendela, yang membuat semua orang sedikit malu. Lengkeng Patriark Naga yang bermartabat menatap Su Yun, dan Long Wei bahkan lebih buruk, seolah-olah menghancurkan yang abadi sepenuhnya. Su Yun mendengus, tapi dia tidak mundur. Tulang punggungnya berdiri dan tubuhnya lurus tanpa membungkuk sama sekali. Konyol, hanya semut mol, berani lancang di depan aku. Aku pikir kamu bibit yang baik. Tidak mudah untuk mengolah sejauh ini. Aku akan menyelamatkan hidup kamu, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk dan tebak kehendak surga. Sepertinya aku tidak harus sopan untuk menghapus kamu. Memenjarakan jiwa kamu sebagai hukuman. Setelah itu,
Patriark Naga memutar tubuhnya dan bergegas ke Suyun. Orang yang kuat, jangan pernah membuang lebih banyak kata. Di mata mereka, tidak perlu lagi berbicara omong kosong dengan orang yang sekarat. Menghapusnya dengan cara tercepat dan terberat adalah bahasa yang paling kuat dari yang kuat. Mengaum. Deru Sok menyebar langsung. Raungan yang merobek langit dan bumi sama sekali tidak sebanding dengan auman naga yang pernah didengar Suyun sebelumnya. Semua makhluk abadi di sekitar Suyun meledak dan mati. Mereka tidak bisa menahan raungan yang mengerikan itu. Bahkan binatang buas Zen dan pemuja roh tidak jauh darinya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Yang abadi melarikan diri dengan gila, dan pemimpin klan naga sangat kuat. Apakah mereka menanggungnya? Tapi Suyun berdiri di tempatnya, tak bergerak seperti angin. Seluruh tubuhnya telah ditutupi oleh kekuatan ilahi. Naga mengaum sebagai abadi. Meskipun kuat dan luar biasa, masih sulit untuk mematahkan kekuatan ilahi. Namun, raungan seperti itu menghabiskan divine power Suyun. Dia menghabiskan banyak waktu untuk bertarung, tetapi pemimpin klan naga menunggu pekerjaan dengan mudah. Jika dia dalam ayunan penuh, dia tidak takut untuk bertarung dengan pemimpin klan naga. Sekarang, meskipun dia bisa bertarung, sulit untuk memprediksi hasilnya. Raungan naga tidak bisa mundur dari Suyun. Patriark naga menjadi marah dan menepuk cakar naga dengan keras. Tubuhnya sangat besar, dan cakar naga jatuh, seperti jatuh ke setengah langit, yang sangat mengerikan. Ribuan naga yang tersisa tidak bergerak. Karena pemimpin klan naga melakukannya sendiri, mereka hanya perlu melihat-lihat. Jika mereka menyerang bersama dan menyebarkannya, bukankah mereka akan kehilangan wajah klan naga? Dong! Ketika cakar naga dikancingkan, Suyun menawarkan ki dengan satu tangan, dan topeng udara muncul di kepalanya untuk menopang cakar naga yang jatuh. Kekuatan kasar dan kekuatan ilahi naik bersama. Cakar naga tidak bisa turun, dan Suyun tidak bisa membukanya. Mereka begitu menemui jalan buntu. Hah! Pemimpin klan naga sedikit terkejut. Dia tidak berharap Suyun menangkap pukulannya, tetapi dia memiliki 8 cakar. Bagaimana Suyun bisa menolak? Jatuh. 3 cakar lainnya menyerang, dan ujung cakar yang mengerikan langsung merobek kekosongan. Situasinya sangat buruk. Klan naga memiliki kekuatan tak terbatas. Itu bisa menghancurkan dunia, berputar di udara dan menggerakkan angin dan awan sejauh ribuan mil. Itu benar-benar bisa disebut naga. Suyun tidak berani ceroboh. Dia meraung dan tiba-tiba mengeluarkan lingkaran awan kaya di sekujur tubuhnya. Kepala klan naga mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari bahwa napas yang berbeda meluap di awan. Apa ini? Merayu. Suara aneh keluar dari awan, diikuti oleh rasa sakit dari cakar. Pemimpin klan naga terkejut dan segera mengambil kembali cakarnya. Namun, setelah mengambil kembali, dia melihat bahwa cakar itu tidak lagi, tetapi digigit, dan darah naga terus meluap. Apa? Naga terkejut. Awan menghilang dan sosok besar muncul di depan mata mereka. Tubuh domba, wajah manusia, mata di bawah ketiak, gigi harimau, cakar manusia, mulut besar seperti lubang hitam. Rakus. Patriark naga terkejut, apakah bentuk aslimu rakus? Tetapi segera, dia menemukan bahwa itu salah. Sepertinya dia hanya menggunakan jiwanya untuk berubah dan mendapatkan kekuatannya, bukan miliknya. Itu adalah orang yang mendapat sedikit keberuntungan dan mendapatkan jiwa binatang buas purba. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini? Jika itu benar-benar rakus, aku takut 3 poin. Namun, benda ini hanya palsu. Sangat mudah untuk membunuh. Mati. Pemimpin klan naga memutar tubuhnya lagi, tetapi melihat cakarnya yang patah tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian cakar emas mengembun di tempat yang rusak. Sikapnya yang mengesankan sangat murah hati, dan dia langsung pergi ke Suyun, dengan tubuh naga yang mengerikan, ekor yang besar, dan pukulan ganas pada tubuh besar Taoti. Taoti membuka mulutnya dan ingin menggigitnya, tetapi pada saat yang sama, Patriark Naga membuka mulutnya dan mengeluarkan bola berwarna dan meniupkannya ke Taoti. Bola berwarna itu penuh dengan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Sebuah lubang besar langsung meledak dari dada Taoti, yang ganas dan mengerikan. Sungguh kekuatan yang mengerikan, kekuatan fisik makanan rakus jelas bagi semua orang, tetapi sangat rapuh di hadapan Patriark Naga. Sampah tidak berguna, mati. Tubuh naga besar Patriark Naga bergegas turun, dan kecepatannya luar biasa. 4 cakar naga tampaknya menjadi pedang paling tajam di dunia, merobek tubuh Taoti. Kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Taoti seperti pasta kertas, yang akan bubar jika disentuh. Ini sudah berakhir. Menghadapi Patriark, dia akan kalah. Sungguh anak yang tidak beruntung. Karena kamu telah memprovokasi klan naga kami, kamu harus siap mati. Kata para naga. Dalam pandangan mereka, Suyun Bai adalah hal yang biasa. Bang! Pada saat ini, Taoti, yang jatuh di tanah awan, tiba-tiba meledakkan awan lagi, dan cakar naga dari pemimpin klan naga segera terbang ke udara. Apakah kamu kembali bugar? Pikiran semua orang. Tetapi pada saat ini, suara nyanyian naga yang lebih mengerikan keluar dari awan. Mengaum. Suara nyanyian naga tidak sekeras Patriark Naga, tetapi serak dan rendah. Ini seperti guntur yang jatuh di bebatuan. Meskipun tidak keras, ia memiliki ketegangan yang mengguncang semangat orang.
Di antara naga, banyak wajah orang berubah ketika mereka mendengar auman naga. Patriark naga berhenti dan menatap awan. Suara mendesing. Bayangan naga yang cepat dan besar keluar dari awan dan langsung menjerat tubuh besar Patriark naga. Orang-orang memperbaiki mata mereka dan akhirnya melihat bayangan naga. Tubuhnya sangat tinggi dan ditutupi dengan sisik abu-abu dan hitam. Banyak tempat bahkan terpisah. Ini terlihat menyedihkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tanduk naganya patah, pengkhianat naga. Roar. 1414. Apakah ini jiwa naga yang memberontak? Patriark naga terkejut dan berpikir. Namun, saat ini, dia tidak bisa membiarkannya berpikir banyak. Jiwa naga yang besar dan sedih itu seperti orang gila dan melilit tubuhnya, dan gigi naga mulai merobek tubuh Patriark naga. Darah naga dan daging terciprat di mulut ganas naga pengkhianat itu. Aku ingin kamu mati. Patriark naga sangat kesakitan, dan dia merasa lebih malu. Mengkhianati naga adalah aib bagi klan naga. Dan sekarang, bagaimana dia bisa tahan dipermalukan oleh pria yang dipermalukan ini? Naga itu seperti langit dan bumi. Ketika raungan keluar, tubuh besar Patriark naga tiba-tiba berubah menjadi biru dan bergerak di depan. Hanya ada kekuatan naga di udara, dan naga pemberontak melompat ke udara. Ketika muncul lagi, Patriark naga telah berdiri ribuan mil jauhnya. Dia membuka mulutnya dan muntah lagi, dan angin kencang datang. Naga pemberontak melarikan diri untuk menghindari angin kencang, dan juga mengeluarkan raungan. Kekuatan ilahi yang melekat pada gelombang suara dan mengenai Patriark naga. Naga itu menghancurkan langit dan bumi. Pemimpin klan naga melafalkan mantra, dan kata-kata aneh keluar dari mulutnya dan langsung menembus 4 arah. Kemudian, 4 karakter emas muncul di sekitar naga pemberontak. Kering, kun, lemah, hukum. Ketika karakter besar muncul, mereka berputar liar di sekitar mereka. Jika mereka menyentuh karakter besar, mereka akan dipukul kembali, dan naga pemberontak tampaknya terjebak. Peluang. Patriark naga mendengus dan membuat gerakan lain, naga itu seperti langit dan bumi, dan langsung jatuh di samping naga pemberontak. Keempat cakarnya keluar bersama-sama dan mencabik-cabiknya ke arah naga yang memberontak itu. 4 karakter besar tiba-tiba berkontraksi dan menjepit tubuh naga pemberontak, dan cakar tajam mengikuti. Tetapi pada saat kritis ini, naga pemberontak melepaskan diri dari kata 10.000. Dia membuka mulutnya tanpa rasa takut dan langsung menarik cakar depannya. Ini kematian. Mata dingin kepala naga melintas. Langkah Suyun adalah membakar batu giok dan batu. Oh! Cakar naga itu digigit lagi. Tetapi pada saat yang sama, tubuh naga yang memberontak itu juga ditangkap oleh sejumlah besar cakar yang tajam, dan kemudian ditarik, kulitnya terkoyak dan dagingnya patah, sangat menyedihkan, dan orang-orang terluka parah. Ini sudah berakhir. Pemimpin klan naga ingin menyuntikkan naga ki ke cakar naga, langsung menghancurkan tubuh naga pemberontak, dan memenjarakan jiwa Suyun dan jiwa naga pemberontak. Tetapi pada saat ini, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar beberapa kali, dan kemudian sejumlah besar darah naga keluar dari mulut naga. Seluruh tubuh besar itu bergetar beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Naga pemberontak mengambil kesempatan itu, bergegas maju, membuka gigi naga sedihnya, dan menggigit leher kepala naga. Mengaum. Patriark naga membuat tangisan sedih. Saat ini, dia tidak hanya digigit oleh naga pemberontak di lehernya, tetapi juga diserbu sembarangan oleh pedang aneh ki di tubuhnya. Ternyata ketika naga pemberontak itu menggigit cakarnya, dia menyuntikkan sinar gas pedang ke lukanya. Betapa indahnya memahami pedang ki dari Kendo memiliki sarana seperti itu. Patriark naga tidak mengharapkannya sama sekali. Suara auman naga menakutkan dunia. Ada pedang ki yang menyebabkan kekacauan di tubuh. Patriark naga tidak bisa melawan sama sekali, dan lehernya ditarik. Jika terus seperti ini, kepalanya akan dipenggal oleh naga pemberontak itu. Naga pemberontak itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Gigi naga itu seperti pedang. Mereka telah mengeluarkan lubang ganas, dan darah naga itu seperti air mancur. Berhenti. Naga-naga di sana menyerbu satu demi satu, dan satu demi satu melemparkan ke arah naga-naga yang memberontak. Naga pemberontak tidak punya pilihan selain mundur. Patriark naga untuk sementara aman. Dia bergegas ke tanah, berubah menjadi bentuk manusia, duduk dengan tajam dan pulih, dan membuang pedang aneh ki di tubuhnya. Suyun juga merasa tidak enak. Setelah berubah menjadi manusia, tubuhnya penuh dengan tempat-tempat yang rusak, terutama yang mengerikan. Dia melangkah mundur dan hampir jatuh ke tanah, memuntahkan banyak darah di mulutnya. Saat itu Tian bergegas dan menyerahkan pil itu. Suyun mengambilnya, duduk bersila dan memulihkan diri. Kedua belah pihak terdiam sebentar, tetapi segera, Patriark Naga memecah kedamaian. Tercela. Sebuah dengungan dingin keluar dari mulut Patriark Naga. Tercela. Suyun tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia tertawa. Aku tidak berharap bahwa keluarga naga besar tidak hanya bertindak sembrono dan mendominasi, tetapi juga tidak ingin menjadi tidak tahu malu dan berbohong dengan mata terbuka. Benar-benar konyol di dunia. Hahaha. Pemimpin klan naga secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Wajahnya sedikit berubah dan bersenandung. Bukankah kamu bermaksud menggunakan metode gelap untuk menghancurkan dagingku? Metode gelap. Apakah kamu secara tidak sengaja membiarkan aku melihat kekurangannya, yaitu, aku membuat metode gelap? Pemimpin klan naga, kamu masih terkenal di dunia peri.
Tanpa diduga, pemimpin klan naga adalah pemborosan yang tidak berguna. Jika orang-orang kamu tidak menembak barusan, kamu akan mati di tanganku, kamu tahu. Kata Su Yun. Ini benar. Jika klan naga tidak menembak, kepala pemimpin klan naga akan digigit oleh Su Yun Seng. Wajahnya berubah tajam dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa orang-orang abadi di sekitarnya tidak lagi bersemangat dan disembat seperti sebelumnya, dan beberapa hanya kecewa dan bertanya-tanya. Tidak hanya mata para abadi ini, tetapi bahkan naga dalam kelompok itu juga memiliki keraguan. Bisakah Patriark Naga benar-benar mengalahkan Su Yun? Pemimpin klan naga menjadi marah ketika dia menggigit gigi naga. Terlepas dari pedang Qi yang belum sepenuhnya dibersihkan dari tubuhnya, dia melompat ke udara dan memukul Su Yun. Guntur meraung, binatang. Aku tidak akan membunuhmu hari ini dan bersumpah untuk tidak menjadi naga. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Su Yun berkata dengan dingin, terbang di udara, melepaskan sihir Qi, dan kekuatan suci yang melekat pada sihir Qi untuk melampiaskan 4 arah. Tuhan, Qin Qianlong, Xing Bai, Ratu Dunia Bawah, karena naga-naga ini ikut campur tanpa izin dalam pertempuran yang menentukan, kamu tidak harus sopan. Mata Su Yun berkilat dingin, dan Qi dari pembunuhan dan pemotongan terungkap. Sebuah kata dingin keluar dari giginya, bunuh. Membunuh. Membunuh. Orang-orang naga akan berperang, lalu bunuh. Siapapun yang melawan kita, bunuh. Siapapun yang ingin kita mati, bunuh. Raungan keluar, dan roh jahat yang kejam berguling ke langit dan bumi. Samar-samar, ia harus mengatasi kekuatan naga yang mengerikan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Patriark Naga menghentikan tubuhnya dan berkata dengan suara dingin. Antara kamu dan aku, jangan pernah mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing dengan klan naga? Menurutmu tidak? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa konyolnya pikiran dan tindakanmu. Pemimpin klan naga meraung dan melompat langsung ke Su Yun. Dan naga-naga itu, tidak lagi memperhatikan, memutar tubuh mereka yang besar satu persatu dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, Cai Tian, Qin Qianlong, Xing Bai, Permaisuri Ming, Wei Ming dan Wu Mian semua memimpin orang untuk bergegas. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Tidak ada lagi alasan untuk membicarakannya, dan tidak ada lagi rasa kasihan untuk membicarakannya. Alasan apapun hanya milik pemenang. Raungan naga memenuhi langit, dan suara pertarungan yang mengerikan serta mantra mengaum hampir memecahkan gendang telinga orang. Banyak orang tenggelam oleh mantra dan mati dengan menyedihkan bahkan sebelum mereka melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan jika naga yang kuat itu jatuh ke dalam kerumunan abadi, itu akan dipotong-potong secara instan, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Status quo yang kejam menguji pasukan koalisi Su Yun dan naga dari keluarga Shenlong. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Binatang itu benar-benar berbisik ke Hui Lingxun di dekatnya. Perang semacam itu telah melampaui lingkup keterlibatan mereka. Jika mereka tidak diizinkan untuk terlibat, mereka akan menderita banyak korban. Namun, ada jejak permusuhan di mata reinkarnator. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir kamu tidak benar-benar ingin membantu Tianyang yang abadi dan membalaskan dendam muridnya yang sudah mati ketika kamu datang ke sini. Tianyang abadi hanya bergantung pada usia tuanya. Murid-muridnya adalah manusia, bukankah murid-muridku manusia? Su Yun entah bagaimana membantai Presiden Xian dan menumbangkan Xianting. Bagaimana dia bisa mudah diprovokasi? Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka. Murid-muridku akan terbunuh atau terluka untuk membalaskan dendamnya. Binatang itu sangat dingin, bersenandung, tetapi dia juga mengerti arti dari roh yang mulia Si Hui dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah yang mulia datang ke sini untuk tujuan yang sama? Alam juga untuk pedang yang ganas. Mereka yang kembali ke roh tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Aku khawatir Cao Xifeng dan Lan Duantian datang untuk ini. Jangan bicara tentang mereka, bukankah Tian yang abadi? Tetapi ketika Patriark Naga datang ke sini, kita mungkin tidak akan mendapatkan pedang yang ganas itu. Penyembah roh itu melirik klan naga dan Su Yunjun, yang bertarung di resimen. Tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, Tuan binatang buas, jika kita ingin mendapatkan pedang yang ganas sekarang, kita harus bergandengan tangan, jika tidak, kita tidak dapat memenangkan Su Yun atau klan naga. Meskipun hanya ada satu pedang yang ganas, kita harus ambil dulu. Harta itu harus milik siapa? Nanti kita bahas kalau sudah aman, bagaimana? Aku juga memiliki niat ini. Jika kita terus tinggal di sini, kita tidak hanya akan mendapatkan apa-apa, tetapi juga kehilangan nyawa kita. Mengapa kita tidak mengendalikan murid-murid dari 3 sekte abadi lainnya dan segera menyerang kediaman Su Yun dan merebut pedang yang ganas? Bagaimana menurutmu? Bagus, orang yang kembali ke roh segera mengangguk, belum terlambat, lakukan sekarang. Bis Zhen segera berbalik dan bergegas ketika kemanusiaan sekte abadi lainnya, murid Kuil Bai Yang Tao, sekte Luoxia dan paviliun pedang Zongyun. Dengar, para pemimpinmu mati dengan menyedihkan di tangan Su Yun. Su Yun adalah musuhmu. Jika kamu mau balas dendam pemimpinmu, kamu harus mendengarkan perintahku dan dipimpin olehku dan Hui Lingxun. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku dan membalas pemimpinmu, kamu akan menipu guru dan menghancurkan leluhurmu. Kamu tidak memiliki kebaikan. Dia penjahat pengkhianat. Saat kamu membunuh
Ketika binatang itu benar-benar minum, suara dan warnanya sangat garang. Dalam menghadapi adegan kacau saat ini, murid-murid itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal. Sekarang mereka dikejutkan oleh binatang itu, dan mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka diam. Namun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti binatang itu, dan mereka hanya bisa menyetujuinya. Melihat bahwa tidak ada keberatan, binatang itu benar-benar puas. Dia masih memiliki beberapa prestise di negeri dongeng dengan Hui Lingzun. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan para master saat ini, dia dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Sekarang Qin Qianlong sibuk bertarung dengan naga dari keluarga naga ilahi, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus makhluk abadi ini. Bagaimana bisa kesempatan bagus seperti itu disia-siakan? Semua orang dengarkan. Segera ikuti aku ke kediaman Su Yun dan hancurkan. Binatang itu benar-benar berteriak dan segera melompat dan bergegas ke stasiunnya, pergi. Penyembah itu juga minum dan memimpin murid-murid puncak Lingqi untuk bergegas bersama binatang itu. Para pemimpin sementara Paviliun Pedang Zongyun, Sekte Matahari Terbenam dan Kuil Taobei yang saling memandang dan ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya menindaklanjuti. Bisakah mereka tidak marah ketika pemimpinnya terbunuh? Mereka juga akan memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun mereka takut pada Su Yun, dia tidak percaya bahwa Su Yun dapat membunuh semua 5 sekte abadi, tidak. Orang-orang tak tahu malu ini telah pergi ke stasiun kami. Aku sangat marah sehingga aku harus membawa seseorang untuk menghentikannya, biarkan mereka pergi. Berkonsentrasilah untuk berurusan dengan klan Shenlong. Qin Qianlong di sana meraung dan kemudian melompat ke atas seekor naga pembunuh. Pei Tian tidak mengerti, tetapi karena Qin Qianlong berkata demikian, pasti ada alasannya. 1415. Bis Zen memimpin murid-muridnya ke depan, tetapi orang yang kembali ke spiritual venerable melambat. Dia sengaja memimpin sekelompok tentara elit untuk menghentikan tentara Su Yun yang mengikutinya. Lagi pula, begitu banyak dari mereka yang bergerak, bahkan jika pemandangannya kacau, pihak lain pasti akan menyadarinya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, para jamaah tidak melihat ada orang yang datang untuk menghentikan mereka. Apakah Su Yun menyerahkan kediamannya? Mereka yang kembali ke guru suci bingung. Aku pasti sudah menyerah. Mereka sudah bergelut dengan klan naga. Bagaimana kamu bisa peduli dengan kami? Binatang di depan Ben benar-benar terbang dan berkata sambil tersenyum. Pemuja itu mengerutkan kening, memandangi binatang itu dan merasakan sesuatu yang salah. Yang mulia, aku mendengar bahwa senjata ajaib kamu adalah sapuan debu dan lempar, yin dan yang dibalik, dan siklus hidup dan mati dapat dikendalikan sesuka hati. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Pada saat ini, Bis bertanya sambil tersenyum. Terus, alis pemuja itu bergetar dan dia diam-diam waspada terhadap kebenaran binatang itu. Tapi saat itu, tangan besi tiba-tiba datang dan langsung mengenai dada dewa yang kembali. Bang! Penyembah itu jijik, sudut mulutnya dipenuhi darah, dan menatap binatang itu dengan takjub. Pemimpin sejati, apa yang kamu lakukan? Mereka yang kembali ke Tuan Suci minum. Para murid dari puncak Lingqi bergegas dan mengepung binatang buas Zen. Tetapi begitu para murid dari puncak Lingqi bergerak, para murid dari gerbang binatang purba bergegas keluar. Dengan gerakan besar, mereka mengubah kehampaan, dan kekuatan ruang berkembang. Mereka melihat kehampaan dan berjalan keluar dari binatang buas yang mengerikan, beberapa sebesar bukit dan beberapa sebesar kelinci. Namun, tidak peduli bagaimana mereka dilahirkan, binatang buas ini penuh dengan roh pembunuh, ganas dan ganas. Sekilas, mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak rendah. Binatang, apakah kamu akan berperang denganku? Penyembah merasakan roh pembunuh yang memancar dari para murid sekte binatang purba dan berkata dengan dingin. Perang, kembali ke yang suci, kamu salah. Aku tidak akan berperang denganmu, tapi membunuh demi negeri dongeng. Binatang itu berkata dengan suara yang dalam. Pengendalian hama, apa maksudmu? Kembali ke Tuan Suci, jangan berpura-pura. Kamu jelas bersama Su Yun. Teriak binatang itu. Mendengar suara itu, orang-orang dari Paviliun Pedang Zongyun, Sekte Matahari Terbenam dan Kuil Taobei yang memandang Hui Lingzun secara bersamaan. Mereka tidak mengerti arti sebenarnya dari binatang itu. Omong kosong. Binatang Zen, sekarang kediaman Su Yun kosong dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Apakah kamu ingin menyingkirkanku dan menelan pedang ganas itu sendirian? Mereka yang kembali ke roh guru menggertakkan gigi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti sebenarnya dari binatang itu? Telah mencapai titik seperti itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka masih menarik. Hati orang menjadi begitu rapuh di depan kepentingan. Pedang ganas menghancurkan dunia, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, segel itu, jika tidak, itu hanya akan membahayakan orang di dunia. Jika aku mendapatkan pedang yang ganas, aku hanya akan menyegelnya, tetapi kamu berbeda. Hui Lingzun, kamu mengatakan kamu tidak berkolusi dengan Su Yun. Mengapa dia tetap acuh tak acuh ketika kami menyerang stasiunnya? Binatang itu benar-benar berteriak. Apakah klan naga berisi Su Yun? Apakah dia memiliki kekuatan ekstra untuk mencegat kita? Kurasa tidak, stasiun adalah fondasinya. Bagaimana dia bisa menyerah? Terlebih lagi, pedang yang ganas ada di stasiun. Apakah dia tidak memperhatikan pedang yang ganas itu? Aku pikir dia tidak perlu takut. Karena kamu berkolusi dengannya, kamu diam-diam akan merencanakan kami, jadi sudah cukup untuk memilikimu. Mengapa dia harus khawatir? Binatang itu benar-benar berteriak.
Lagi pula, Su Yun tidak mengirim seseorang untuk mencegat. Ini benar-benar tidak normal. Meskipun banyak orang percaya bahwa binatang itu benar-benar ingin menelan pedang sengit itu sendirian, siapa yang berani terlibat dalam pertarungan antara pemimpin kedua sekte? Sungguh binatang buas. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih berbahaya dan licik daripada yang aku kira. Kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Hehe, sangat bagus. Bagus. Bagaimanapun, kamu adalah Lai Ding. Aku berkolusi dengan Su Yun. Namun, jika kamu dapat mengatakan bahwa aku memiliki kolusi dengan Su Yun, aku juga ingin membicarakannya. Mungkin kamu memiliki kolusi dengan Su Yun. Dia sangat membunuh dan berteriak kepada binatang itu, ayolah. Berhenti bicara omong kosong. Lagi pula, bukankah kamu hanya menginginkan hidupku? Berjuang. Lihat siapa yang bisa tertawa terakhir dan dapatkan pedang yang ganas. Kamu sangat impulsif. Binatang itu benar-benar tersenyum kejam di sudut mulutnya. Fitnah. Tentu saja, kata-kata nyata binatang itu adalah untuk memfitnah spiritual yang mulia. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki alasan untuk memulai? Sekte binatang purba memiliki kekuatan tempur yang kuat dan sejumlah besar orang. Di sisi lain, Puncak Lingki membunuh banyak murid dalam pertarungan sebelumnya, dan roh terhormat yang kembali berhasil diserang olehnya. Dia memakan lukanya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, Sekte binatang purba akan menang. Binatang itu benar-benar takut bahwa kembalinya ke Guru Suci tidak akan bertarung, dan sekarang dia memilih untuk bertarung. Itulah rencana binatang itu. Semuanya dengarkan. Biarkan aku membunuh yang kudus. Hancurkan pencuri di dunia peri. Binatang itu mengangkat tinjunya dan meraung keras. Pria yang tidak tahu malu. Kamu akan mati hari ini. Teriak yang mulia dengan marah. Orang-orang dari Paviliun Pedang Zongyun, Sekte Matahari Terbenam dan Kuil Tao Bai yang saling memandang. Akhirnya, mereka memilih untuk mundur dan tidak saling membantu. Karena orang-orang dari Gerbang Binatang Purba dan Puncak Lingki ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Kedua sekte abadi ini tidak mampu menyinggung dan terlibat. Sekali mereka salah membantu, mereka akan bosan. Para murid di kedua sisi melotot. Dengan perintah pemimpin, serangan sengit pecah, dan bau kehancuran terus terbang. Adegan itu begitu intens. Binatang itu benar-benar melompat langsung ke Hui Lingzun dan meninjunya. Tinjunya memuntahkan bayangan virtual harimau jantan besar, yang sangat kuat. Sayap bangau putih cerah. Orang yang kembali ke roh guru mundur beberapa langkah dan melemparkan debu ke tangannya. Bayangan virtual bangau putih muncul. Sayap bangau putih terbuka untuk memblokir dampak bayangan harimau. Harimau mengaum. Binatang itu meraung dan suaranya menyebar. Penyembah mundur dengan tajam, cahaya ganas melintas di mata binatang itu, bergegas dan membunuh dengan satu pukulan. Kekuatan Vientin. Perputaran Yin Yang. Kembali ke Guru Suci, dia melemparkan debu lagi, dan pola Yin Yang besar muncul di depannya. Tinjunya meniup pola dan benar-benar memantulkan binatang itu. Keterampilan bertarung mereka tidak dapat dipisahkan. Meskipun Hui Lingzun diserang secara diam-diam, kekuatan tempur mereka masih ada. Tidak mudah bagi binatang itu untuk membunuh Hui Lingzun. Semuanya terlalu lamban dan brilian, dan kedua master dilepaskan. Kartu itu ditutupi oleh sihir yang mengerikan, dan para murid di kedua sisi ketakutan. Mereka miskin dan harus mengikuti perintah guru dan laki-laki. Mereka tidak ingin ikut perang, tetapi mereka tidak bisa melanggar aturan. Setelah mendengar perang ini, mereka bisa mendapatkan hadiah yang besar. Orang-orang pemalu itu tidak bisa menahan godaan dan akhirnya datang. Perjuangan terus berlanjut, dan aku tidak tahu siapa yang bisa menang. Tetapi pada saat ini, bau gelap diam-diam meluap dari kejauhan dan langsung menenggelamkan makhluk abadi ini. Napas datang begitu tiba-tiba sehingga banyak orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ini roh jahat. Ini Su Yun, anak buah Su Yun datang. Para dewa berseru dan mengumpulkan satu persatu untuk membubarkan Ki Ajaib, tetapi menemukan bahwa Ki Ajaib sangat kuat dan langsung menelan Ki Peri. Sihir dingin Ki juga mengikis tubuh mereka, mencegah generasi Peri Ki dan menunda aliran darah. Segera, makhluk abadi ini menemukan bahwa seluruh tubuh mereka terkondensasi menjadi lapisan es, seperti berjalan di atas es tipis. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, binatang buas Zen dan Hui Lingzun yang masih dalam pertempuran sengit berhenti bertarung bersama dan melihat ke tempat di mana gas ajaib menguap. Tapi ada puluhan sosok tidak jauh. Tanpa kecuali, sosok-sosok ini semuanya adalah orang jahat, penuh dengan roh jahat. Di depan sosok-sosok ini, ada seorang pria yang mengenakan jubah lebar dan tampak seperti anak kecil. Yo, kamu mulai bertarung sebelum kamu melihat pedang yang ganas itu. Benar-benar serakah. Apakah kamu tidak takut tidak ada pedang yang ganas di kamp ini? Tidak ada gunanya merobek wajahmu seperti ini. Sebuah tawa mengejek melayang keluar. Kamu siapa? Binatang itu benar-benar menatap anak yang akan datang dan berkata dengan dingin. Manusia iblis. Aku dapat melihat. 8 gigi. Tidak pernah mendengar hal tersebut. 8 gigi terdiam beberapa saat, lalu melambaikan tangan mereka lagi dan lagi, tersenyum pahit dan berkata, aku seharusnya tidak pernah mendengarnya. Kekuatanku rendah. Kalian makhluk abadi yang tinggi di atas tidak tahu. Itu bisa dimengerti. Apakah kamu laki-laki Su Yun? Kembali ke jalan Lengli yang terhormat. Ya. 8 gigi jawaban lurus. Bis Zen dan Hui Lingzun saling memandang dan melihat keraguan mereka.
Jika 8 gigi dan lainnya berasal dari sisi Suyun, mengapa mereka muncul saat ini? Mereka harus tahu bahwa makhluk abadi ini adalah musuh Suyun. Karena musuh bertarung di dalam, mengapa mereka tidak duduk di gunung dan menonton harimau bertarung dan menikmati kesuksesan mereka? Tapi memilih untuk tampil, seolah-olah untuk mencegah pertikaian antara kedua belah pihak. Di mana pedang ganas itu? Binatang itu penuh dengan keraguan, tetapi dia paling khawatir tentang di mana pedang ganas itu berada. Dia langsung meminumnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku pikir kamu tidak mengatakannya. Binatang itu berkata dengan dingin, sayang, sepertinya kita harus melanjutkan kerja sama kita sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan pedang yang ganas itu. Penyembah tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak benar-benar berdiri dengan binatang itu. Jika dia digigit ular, apakah dia masih akan mengulurkan tangannya dan membiarkannya menggigit untuk kedua kalinya? Nak, aku pikir kekuatanmu sangat rendah sehingga aku bahkan tidak bisa melawan murid biasa. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Bagaimana kalau kamu membantu kami menemukan pedang yang ganas dan aku membawamu sebagai muridku untuk mengolahmu dan membantumu? Kamu menginjakan kaki di jalan. Pada saat ini, binatang itu tiba-tiba berkata, tidak, namun, aku tidak berpikir prestasi kamu jauh lebih tinggi. 8 gigi tersenyum. Lancang, kedua binatang Zen dan Hui Lingzun sangat marah. Bagaimana mereka bisa tahan dipermalukan oleh pria yang begitu rendah hati? Apa? Bukan. 8 gigi tak kenal takut. Tetapi pada saat ini, lebih dari 20 iblis di belakangnya tiba-tiba maju dan bergegas langsung menuju para dewa ini. Roh jahat yang kental dan gemetar menyapu, dan makhluk abadi ini tidak bisa bernapas. Wajah binatang buas Zen dan yang lainnya menyatu, dan ini nafas iblis-iblis ini. Itu bukan iblis biasa, aku khawatir kekuatan mereka telah mencapai puncak Dewa Lingxuan. Iblis besar, ini lebih dari 20. Itu semua iblis. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, mengapa ada begitu banyak iblis yang kuat, bunuh mereka semua. Suara tenang datang dari belakang. Lihat saja ke belakang 8 gigi, masih ada sosok yang berdiri, tetapi sosok ini sepertinya diselimuti kabut. Aku tidak bisa melihat bentuk aslinya. Berdiri di sana, itu seperti mimpi. Iblis sejati pemimpin sekte. 1416. Iblis besar berbeda dari makhluk abadi biasa. Mereka adalah iblis yang telah bertahan dari zaman kuno. Mereka termasuk dalam periode yang sama dengan iblis suci api. Mereka memiliki kultivasi yang kuat dan kekuatan yang kuat. Lebih dari 20 iblis besar ini bergegas ke jutaan makhluk abadi dan mulai membantai dengan ceroboh. Mereka seperti pemanen, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Dalam sekejap mata, roh jahat itu berdesir, dan hampir 1000 makhluk abadi mati. Kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. 8 gigi dan Raja Iblis sejati berdiri di tempatnya, melihat pemandangan yang kacau, dan dua sosok terbang dengan cepat di belakangnya. Raja Iblismu bertarung dengan Patriark Naga. Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Sebuah suara yang familiar keluar. Pria ini adalah pedang Yuming yang terluka saat bertarung melawan orang-orang Xianting, dan yang berdiri di sampingnya adalah Iblis Api Sein. Napas mereka telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Melanggar lalu berdiri, terluka tidak hanya tidak membalikkan kultivasi mereka, tetapi perasaan pertempuran sengit membuat mereka lebih jauh. Sosok yang samar-samar itu melihat ke tempat pertempuran, tetapi ada beberapa ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu benar-benar ingin membantu, silakan pergi untuk membantu, pedang Lord Yuming. Apakah kamu tidak melakukannya? Pedang Yuming mengerutkan kening. Hei, tidak bisakah aku melakukannya? Iblis Sein Api memandang Raja Iblis asli dengan tidak sabar dan berteriak. Tidak. Tuan Sekte Iblis sejati berbalik dan menatap Iblis Suci yang terbakar dengan suara yang dalam. Iblis Suci, kamu berpartisipasi dalam pertarungan Presiden Xian sebelumnya. Sebenarnya, kamu telah melanggar peraturan, tahukah kamu? Pelanggaran peraturan. Api Sein Iblis tertegun dan tidak mengerti, aturan apa yang telah kamu langgar. Siapa yang membuat aturan? Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sekte Iblis sejati terdiam sesaat dan berkata, Iblis Suci, pengalamanmu istimewa, jadi kamu tidak mengerti banyak hal. Faktanya, di zaman kuno, tidak ada 10.000 dunia di surga. Ketika kekacauan pertama kali dibuka, hanya ada 2 dunia di surga dan bumi, yang mewakili dunia peri dan dunia iblis yin dan yang. Kedua antarmuka ini mulai mereproduksi antarmuka lain, termasuk dunia iblis, dunia hantu, dunia bawah, dunia wanhua, dunia es, del. Di 2 dunia pertama, sekelompok pria kuat yang tak tertandingi telah lahir. Aku percaya Iblis Suci lahir pada waktu itu, kan? Sejak kelahirannya di zaman kuno, selama bakatnya tidak buruk, kekuatannya tidak akan buruk. Faktanya, semua keberadaan yang lahir pada periode itu adalah penyihir berbakat. Mereka yang bertahan dan tidak mati adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Negeri dongeng memiliki kekuatan besar, tetapi dunia iblis juga memilikinya. Namun, dunia iblis telah dalam keadaan kalah selama bertahun-tahun, dan ada banyak iblis besar yang telah mati. Jumlah iblis besar yang tersisa di zaman kuno jauh lebih sedikit daripada iblis besar. Baik iblis besar dan keabadian besar tidak dapat dibandingkan dengan keabadian atau iblis biasa. Mereka ingin membunuh iblis abadi saat ini akan menjadi seperti ini. Raja Iblis sejati menunjuk ke pemandangan di sana. Lebih dari 20 iblis besar seperti memasuki dan meninggalkan tanah tak berpenghuni. Mereka membunuh dan membombardir sesuka hati.
Para penyembah dan binatang yang bereinkarnasi hampir seketika terkoyak oleh iblis-iblis besar. Murid yang tersisa tidak dapat menahan serangan mereka, dan bahkan sulit untuk melukai mereka. Iblis-iblis besar memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan, dan ki sihir mereka berbeda dari iblis biasa. Ki sihir mereka tidak hanya melanggar daging, bahkan menyerang jiwa secara langsung dan diselimuti oleh ki sihir. Bagus bahwa makhluk abadi ini dapat memainkan setengah kekuatan mereka. Yang lebih mengejutkan adalah dengan pembunuhan terus-menerus, kekuatan iblis-iblis besar ini sendiri melonjak, dan mereka menjadi sangat maniak yang berlumuran darah. Setelah pembunuhan seperti itu, banyak kekuatan iblis besar secara singkat menembus puncak Dewa Lingsuan dan memasuki ranah kembali ke reruntuhan. Sangat mengerikan. Meskipun kesenjangan dalam jumlah orang sangat berbeda, pemandangan itu secara tak terduga menghadirkan situasi sepihak. Melihat di sini, iblis api Sein masih dalam kabut, tetapi pedang Yuming samar-samar memahami sesuatu. Berapa juta makhluk abadi yang ada di dunia peri untuk dibunuh oleh iblis besar? Berapa banyak iblis yang bisa membiarkan makhluk abadi itu membunuh? Karena itu, sudah lama ada peraturan tidak tertulis antara iblis besar dan iblis besar. Jangan berpartisipasi secara sembarangan dalam perang abadi dan iblis, kecuali untuk menghancurkan dunia. Seperti cara Xianting menghancurkan dunia iblis yang sebenarnya sebelumnya. Ya, namun, itu bukan target dunia abadi, tetapi target pengadilan abadi. Meskipun pengadilan abadi kuat pada awalnya, itu tidak cukup bagi para dewa besar untuk bergerak. Ditambah dengan kekuatan rapuh dari dunia nyata. Dunia iblis, mereka tidak perlu bergerak, jadi kamu tidak menghubungi keabadian yang sebenarnya. Selain itu, iblis-iblis besar di dunia iblis yang sebenarnya telah menyelinap ke dunia peri. Jika keabadian yang hebat itu bergerak, yang hebat iblis di sini pasti akan bergerak. Pada saat itu, kedua belah pihak akan terluka, tetapi itu tidak baik. Dalam pertempuran Presiden Xian, iblis suci membantu Suyun dan mengalahkan Presiden Xian, yang menarik ketidakpuasan para dewa besar itu. Aku ingin mengambil iblis besar untuk menghentikan Presiden Xian dan menghapusnya sebelum berita itu bocor, tetapi makhluk abadi yang hebat telah dikirim, jadi aku harus mengubah rute untuk menghentikan makhluk abadi yang hebat, jadi aku tidak berpartisipasi dalam pertempuran Presiden Xian. Sekarang, kita tidak dapat mengeksposnya dengan santai, jika tidak hanya akan ada lebih banyak masalah klan naga memiliki hubungan dengan yang abadi. Jika kita muncul, klan naga akan memberitahu mereka yang abadi untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, bahkan jika kita menghancurkan klan naga, itu tidak akan membantu. Sebaliknya, kita akan memicu perang iblis peri baru. Sekarang kekuatan kita tidak cukup. Bersaing dengan yang abadi sama saja dengan penghancuran diri. Jadi, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu takut pada yang abadi, dan aku bukan manusia purba, jadi aku bisa melakukannya. Cara cahaya pedang Yuming. Ya, Raja Iblis sejati mengangguk. Iblis api Sein juga menemukan jawabannya sekarang. Meskipun dia sangat tidak senang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika iblis abadi benar-benar bertarung, iblis abadi biasa hanyalah umpan meriam. Yang benar-benar penting adalah jumlah ahli di kedua sisi. Sama seperti sekarang, orang-orang dari 5 sekte abadi ini hanyalah sekelompok rumput liar di hadapan lebih dari 20 iblis besar ini. Pedang Yuming menarik napas dalam-dalam. Bukan karena pemimpin sekte iblis yang sebenarnya dan yang lainnya tidak ingin membantu Suyun, tetapi mereka tidak berdaya dan hanya bisa menonton di bawah kendali yang abadi. Namun, pedang Yuming lebih peduli pada pemimpin sekte iblis asli yang samar-samar dan tidak pernah melihat wajah aslinya. Beraninya kamu bertanya kepada Tuhan, apakah kamu juga iblis yang hebat dari zaman kuno? Pemimpin sekte iblis sejati terdiam sesaat dan akhirnya mengangguk. Pedang Yuming tidak mengeluarkan suara lagi. Dia memeluk tinjunya dan bergegas ke ujung yang lain. Kecepatannya sangat cepat, dan segera dia menghilang. 8 gigi melihat ke arah pedang Yuming dan menghela nafas. Hei, pemimpin sekte, setidaknya kita juga iblis besar. Bukankah kita harus dinasihati? Berapa banyak makhluk abadi yang ada di dunia peri? Tidak bisakah kita benar-benar bersaing? Pada saat ini, nyala api Sein muncul dan berteriak. Seiring berjalannya waktu, aku tidak tahu berapa banyak pahlawan yang telah dikuburkan, tetapi sebagian besar dari mereka yang bisa datang adalah orang-orang kuat yang tiada taranya. Orang-orang iblis selalu dirugikan. Tidak banyak iblis besar yang selamat. Aku khawatir mereka bahkan tidak memiliki 1/10 dari jumlah dewa yang hebat. Sang patriark menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk terbang ke arah pertempuran sengit para iblis besar. Pertarungan antara Suyun dan patriark naga bisa dikatakan sebagai kunci penentu perang. Selama pemimpin dari sisi mana jatuh, tren umum akan menuju ke sisi mana. Meskipun pemimpin klan naga menderita kerugian besar, kekuatan tempurnya masih sengit. Dia tidak menunjukkan bentuk aslinya, tetapi berubah menjadi bentuk manusia untuk bertarung dengan Suyun. Pemimpin klan naga dalam bentuk manusia lebih sensitif. Dia tidak perlu menyegel mantra apapun dan jarang mengucapkan mantra. Bahkan jika dia mengucapkan mantra, itu diselesaikan antara lampu listrik dan batu api, seolah-olah setiap mantra hanya memiliki satu karakter. Suyun hampir dipukuli oleh pemimpin klan naga. Orang-orang terus mundur dan hanya menggunakan pedang Ki untuk menghadapi gerakan pemimpin klan naga. Long Xiao 9 hari. Pemimpin klan naga meraung, dan 9 bayangan virtual naga emas muncul dari tubuhnya dan terbang ke Jiutian. 9 bayangan naga membuka mulut mereka dan memuntahkan pilar cahaya ke arah Suyun. 9 pilar membombardir tubuhnya dengan gila.
Meskipun kekuatannya tidak besar, pilar cahaya hampir mengunci Su Yun dan tidak bisa dihindari. Su Yun mendesak kekuatan sucinya untuk mengorbankan kipas Liu Yu Xuanzun. Itu adalah salah satu kipas yang menghadap ke 9 bayangan naga. Aliran udara yang mengerikan merobek 9 bayangan naga dalam sekejap, dan cahaya keemasan pecah. Mata pemimpin klan naga itu dingin dan bentuk tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di depan Su Yun, tetapi tangannya yang tampaknya tidak kuat berubah menjadi cakar naga dan menepuk kepalanya. Pada saat yang sama, Long Wei berguling dan memaksa Su Yun. Dia merasa seolah-olah dia telah terjepit oleh 2 gunung. Pada saat kritis seperti itu, dia tidak berani mengabaikan, menatap seekor naga tidak jauh, tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengeluarkannya dengan tangan kosong, meraih pria itu dan berlari. Cakar naga ada di udara. Bisakah kamu melarikan diri? Pemimpin klan naga mendengus, dan tiba-tiba pupil matanya bersinar dengan emas. Kekuatan ilahi yang kuat yang tidak kalah dengan Su Yun mendidih di sekelilingnya. Kekuatan ilahi ini bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi kekuatan ruang dan waktu, langsung mengenai posisi di mana Su Yun menghilang sebelumnya. Dong dong dong. Ruang waktu itu segera berbalik, seolah-olah telah kembali ke beberapa detik yang lalu, dan Su Yun yang menghilang muncul di sana lagi. Apa kekuatan sihir? Mati. Kali ini, pemimpin klan naga mengeluarkan cakarnya dan menepuk Su Yun. Itu hanya angin kehancuran yang mengerikan, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Su Yun. Wajah Su Yun dingin dan telapak tangannya langsung menyentuh tas luar angkasa. Kekuatan naga yang kuat membuatnya sulit untuk melarikan diri. Sulit baginya untuk mengambil telapak tangan ini, tetapi dia tidak takut, karena ada senjata ajaib yang kuat di tas luar angkasa yang tidak ingin dia gunakan. Presiden Xian, dia mati karena senjata ajaib ini. Ledakan. Saat itu, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba datang dari kejauhan dan langsung mengenai Patriark Naga. Pria itu terbang keluar, dan cakar naga tidak jatuh. Su Yun tercengang saat melihat ini. Ini adalah pedang Yu Mingqi. Pedang Yu Ming di kejauhan terbang dengan cepat. Ia memiliki nafas yang tajam dan terlihat seperti pedang yang tajam. Su Yun, bagaimana kabarmu? Pedang Yu Ming bertanya. Bukan masalah besar, Pak. Aku tidak menyangka kamu meninggalkan Bea Cukai. Ini jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Su Yun tersenyum. Setelah Perang Dunia Pertama, kultivasi keluar lebih dulu. Pedang Yu Ming memandang sang Patriark Naga di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan waktunya membicarakan masa lalu. Sebaiknya kau berurusan dengan orang-orang di depanmu dulu. 1417, Subscribe Penatua. Ketika pedang Yu Ming tiba, tekanan Su Yun berkurang. Patriark Naga dalam keadaan buruk. Sekarang cukup sulit untuk berurusan dengan Su Yun sendirian. Pedang Yu Ming lainnya bisa membuatnya sakit kepala. Sepertinya orang-orang di dunia bawah telah menyerah pada kaki orang-orang di dunia iblis. Sungguh menyedihkan. Mata Patriark Naga memancarkan cahaya dingin dan berkata dengan dingin. Patriark Naga tidak harus membangkitkan hubungan antara Su Yun dan aku. Hal yang paling berbahaya di dunia adalah hati orang-orang. Namun, ada jenis orang yang dapat berkomunikasi satu sama lain, yaitu seorang teman. Hidup dan mati. Su Yun dan aku bertarung melawan serangan pengadilan abadi dan bahaya iblis gelap bersama-sama. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana aku bisa acuh tak acuh? Pedang Yu Ming tampak seperti pedang dan berkata dengan tenang. Jadi, apakah kamu akan menjadi musuh klan nagaku? Suara Patriark Naga dalam dan mengandung kemarahan. Musuh dari musuh adalah teman, tetapi musuh dari teman adalah musuh. Pedang Yu Ming menjawab langsung. Mendengar suara itu, pemimpin klan naga tersenyum marah, bagus. Oke, bagus. Jadi hari ini, kalian mati bersama. Setelah itu, dia melompat ke langit lagi. Tubuhnya tidak nyata dan berubah menjadi tubuh naga yang mengerikan sepanjang puluhan ribu kaki. Kekuatan naga meningkat dengan sia-sia. Namun, Patriark Naga tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi menutup mata naga, seolah mendesak sihir. Pada saat ini, sisik tebal yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meledak menjadi cahaya berwarna-warni, bersinar di langit dan membuat langit berwarna-warni, awan tebal semuanya tersebar, dan patung naga besar jatuh perlahan dari langit. Patung naga. Pedang Yu Ming tampak dingin. Apa itu? Su Yun merasa tidak enak dan bertanya dengan suara rendah. Ketika aku melakukan perjalanan ke 10.000 alam, aku juga datang ke negeri dongeng. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang keluarga naga, aku juga tahu satu atau dua hal. Dikatakan bahwa keluarga naga memiliki umur panjang dan hampir sama dengan surga. Namun, kehidupan manusia penuh dengan bencana dan bencana. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat keesokan harinya. Jatuhnya pemimpin keluarga naga juga telah dicatat dalam sejarah, tetapi satu hal yang pasti, artinya, setiap Patriark Naga akan mewarisi posisi patriarki sebelum jatuh, dan benda yang mewakili identitas patriarkal adalah patung Dewa Naga. Itu adalah simbol otoritas patriarki. Itu juga merupakan senjata ajaib yang mengerikan. Senjata ajaib, apa fungsinya? Su Yun bertanya. Dikatakan bahwa itu dapat mematahkan reinkarnasi, campur tangan dalam takdir, dan untuk sementara reinkarnasi kekuatan besar klan naga mati untuk membantu melawan. Meskipun durasinya tidak akan terlalu lama, kekuatan besar reinkarnasi sangat menakjubkan, dan bahkan reinkarnasi dari mantan kepala klan naga. Apa? Su Yun ketakutan. Dia belum pernah mendengar tentang senjata ajaib yang begitu mengerikan.
Kemudian aku melihat cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju patung Dewa Naga. Patung besar itu dipantulkan oleh cahaya. Patung itu mulai bergetar. Mata naga besar itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka hidup kembali. Tak lama kemudian, patung itu benar-benar menggeliat dan mendengar suara gemuruh. Patung itu melayang ke udara dan melambung dalam 9 hari. Sama seperti terbang, tubuhnya juga berubah dan tumbuh. Dalam sekejap mata, tubuh Dewa Naga telah melonjak hingga ratusan ribu kaki, seolah-olah melintasi langit utara dan selatan. Itu sangat mengerikan. Sulit dilakukan sekarang. Pedang Yuming menatap patung Dewa Naga yang hidup. Napas yang dipancarkan dari patung saat ini sangat mengerikan, dan telah melampaui Patriark Naga di sebelahnya. Dapat dilihat bahwa menggunakan kekuatan yang direinkarnasi oleh patung Dewa Naga harus menjadi Patriark sebelumnya. Melihat tubuh besar dan energi yang kaya, itu tampaknya menjadi penguasa langit dan bumi. Begitu dia muncul, Long Wei langsung menyusul Patriark Naga. Dia mengendalikan semua potensi dan kekuatan di sekitarnya. Melihat patung Dewa Naga, semua pasukan sekutu tampak jelek. Mereka tidak bisa menahan napas yang kuat. Naga dari klan Shenlong sangat bersemangat. Mereka meraung ke langit dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Dalam hal momentum, Su Yun hampir dikalahkan. Patriark Naga harus diselesaikan dengan cepat. Begitu dia mati, reinkarnasi runtuh, dan patung itu akan kembali ke keadaan semula. Pedang Yuming tenggelam. Kamu dan aku bekerja sama untuk menghapusnya dulu. Su Yun minum sedikit dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia melompat ke Patriark Naga. Keluar. Pemimpin klan naga meraung, gelombang udara bergetar di mana-mana, dan riak-riak itu dengan keras terangkat ke Su Yun, tetapi dia tidak bergerak. Pedang 2 bulanan itu akan menghancurkan langit dan memotong dengan ganas. Naga mengibaskan ekornya, tubuh Patriark terpelintir dan ekor naga besar meledak. Napas kehancuran menelan Su Yun. Pedang nyam. Sebuah cahaya abu-abu datang dari samping dan meniup ekor naga, menyimpang dari jalur pengebomannya. Mata Su Yun dingin dan bergegas. Pedang 2 bulanan itu menekan ke arah ekor naga, berniat untuk menyerbu tubuh Patriark Naga di sepanjang ekor naga. Tapi begitu dia mendekati tubuhnya, Long Wei yang mengerikan menyerangnya. Pergi. Ketika Patriark Naga meraung, Long Wei lebih kuat dari sebelumnya. Keluar. Kekuatan pedang Su Yun dilepaskan. Kekuatan pedang yang tajam itu seperti sabit yang tajam, merobek semua kekuatan naga yang dipaksakan, dan pedang yang ganas itu menusuk langsung ke tubuhnya. Oh! Percikan darah naga, dan perlindungan sisik hampir sama dengan tidak ada di bawah pedang panjang yang dibungkus oleh kekuatan suci. Mata Su Yun dingin dan ingin meningkatkan kekuatannya untuk memotong ekor naga dari Patriark Naga, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan muncul di tubuhnya secara misterius. Kemudian, seluruh orangnya lepas kendali dan lepas landas. Dia tertegun dan melihat ke samping, hanya untuk menemukan bahwa patung Dewa Naga di kejauhan telah bergerak. Kontrol kekuatan surgawi. Pedang Yuming terkejut. Bungkus target dengan kekuatan suci dan kendalikan target. Jika kekuatan kamu sendiri tidak lebih kuat dari pihak lain, kamu tidak dapat menembus kontrol ini. Kekuatan magis ini berasal dari patung Dewa Naga. Kepala klan naga berturut-turut memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada kepala klan naga saat ini. Bagaimana cara melawan? Ini sudah berakhir. Patriark Naga mengambil kesempatan yang diciptakan oleh patung Dewa Naga, menahan rasa sakit yang tajam dari ekornya, semburan raungan naga terdengar, dan kemudian tubuhnya yang besar langsung mengenai Su Yun yang dibungkus oleh kekuatan suci. Tetapi, sama seperti pemimpin klan naga menyerbu ke arah Su Yun di sana tiba-tiba gemetar, dan kekuatan untuk menekannya menghilang tanpa jejak. Dia bergegas keluar dalam sekejap, dan pisau tajam memotong pemimpin klan naga lagi. Apa? Pemimpin klan naga terkejut ketika dia ingin menggunakan pedang Yuming. Su Yun tiba-tiba menerobos penindasan kekuatan ilahi dari patung Dewa Naga. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin klan naga itu lengah dan mengambil pedang di kepalanya. Pedang 2 bulanan yang mengerikan itu langsung memotong 6 tanduk naganya. Sebuah tanda pedang sepanjang beberapa kaki dibuat di kepalanya, dan darah naga memercik lagi. Itu mengeluarkan raungan sedih, dan tubuhnya yang besar terlempar secara acak dan jatuh kembali. Pedang Yuming melirik Su Yun dan melihat bahwa pupil matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan konsep artistik ilusi muncul di matanya. Sihir. Dia tercengang. Awalnya, ini adalah fungsi dari formula Yin yang Viantin Su Yun. Patung Dewa Naga hanyalah teknik reinkarnasi. Dalam analisis terakhir, itu bukan manusia. Bahkan jika ada kekuatan jiwa di dalamnya, itu juga merupakan kekuatan jiwa yang sangat lemah. Jika jiwanya kuat, Patriark Naga dapat menghidupkannya kembali dengan bantuan jiwa. Oleh karena itu, Su Yun yakin bahwa patung Dewa Naga sebenarnya merangkum gumpalan jiwa dari banyak Dewa Naga yang kuat dari keluarga naga ilahi, tetapi tidak ada tubuh daging, dan jiwanya sangat lemah. Kemudian, bahkan jika seni itu kuat dan keberadaan setelah reinkarnasi mengerikan, keinginan itu pasti rapuh. Akan sangat efektif untuk mengatasinya dengan ilusi ini. Pedang Yuming tahu bahwa ini bukan waktunya untuk linglung. Dia mengumpulkan roh pedang Yuming dan bergegas ke patung Dewa Naga. Patung Dewa Naga masih kuat. Su Yun baru saja mengganggu pelepasan kekuatan sucinya, untuk sementara menerobos penjara dan secara tidak sengaja melukai Patriark Naga, tetapi dia tidak menghancurkan patung Dewa Naga. Setelah kehilangan yang begitu besar, pemimpin klan naga bukan lagi lawan Su Yun. Selama patung Dewa Naga tertahan, Su Yun pasti akan menang.
Namun, seberapa kuat untuk bersaing dengan patung Dewa Naga? Bahkan jika sihir digunakan untuk menahannya, itu sangat sulit. Kekuatan mengerikan dari patung Dewa Naga ada di sana. Suyun menggunakan sihir untuk mematahkan sihirnya, yang juga menghabiskan sebagian besar kekuatan sucinya. Itu tidak mudah. Pedang Yuming melawan masa lalu, dan tekanannya tidak kecil. Patung Dewa Naga membuka mulutnya dan memuntahkan ribuan petir. Pedang Yuming mengatupkan giginya, dan pedang Ki berubah menjadi pedang abu-abu sepanjang 10.000 kaki. Dengan tariannya, itu memotong kilat. Pemandangannya luar biasa, tetapi setiap kali pedang panjang itu menyentuh kilat, pedang itu akan dihancurkan oleh kilat. Sejumlah besar pedang Yuming Ki akan dihancurkan oleh kilat. Ketika semua petir melawan, pedang Yuming telah benar-benar patah. Mengaum. Patung Dewa Naga menjadi kuat kembali, dan sisiknya mengeluarkan banyak cahaya kemasan. Berpusat pada Suyun, pedang Yuming dan Patriark Naga, itu melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung mengelilingi ketiga orang itu. Segera, bidang cahaya yang sangat besar terbentuk, dan pedang Suyun dan Yuming merasakan tekanan meningkat secara tiba-tiba. Mereka tampaknya membawa ratusan juta kilogram barang dan sedang berjuang. Suyun, bunuh Patriark Naga. Pedang Yuming meraung. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya menatap Patriark Naga, dan pedang 2 bulanannya bergetar terus-menerus. Kamu tidak bisa membunuhku. Patriark Naga berteriak dengan getir, terbang dan bergegas ke Suyun. Ada batas waktu untuk reinkarnasi patung Dewa Naga. Dia harus menangkapnya kali ini. Selama Suyun atau pedang Yuming terhapus, dia akan memiliki kemungkinan untuk menang. Balikan sungai dan laut. Pemimpin klan naga meraung, dan kekuatan bergelombang meluap dari tubuhnya dan berguling ke arah Suyun seperti gelombang besar. Suyun mengatupkan giginya, menatap gravitasi yang mengerikan di bidang ini, dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke Patriark Naga. Ada sebutir gas seukuran sebutir beras di ujung jarinya. Kekuatan suci Suyun seperti arus listrik dan mengalir menuju sebutir beras. Butir beras bergetar hebat, sejumlah besar kekuatan suci disegel di dalamnya. Mereka berfluktuasi dengan gila dan bertabrakan satu sama lain, tetapi dia tidak bisa bergegas keluar. Dia pucat dan menggertakkan giginya. Luka di tubuhnya dimuntahkan banyak darah oleh kekuatan gila pada saat ini, tetapi dia masih tidak rileks. Butir beras menjadi semakin mengerikan, dan Patriark Naga sangat menyadari keganasan gerakan ini. Pertarungan naga, terbunuh oleh gerakan ini. Ini membutuhkan kontrol yang sangat akurat atas kekuatan ilahi untuk mencapainya. Langkah ini mengumpulkan semua kekuatan ilahi Suyun yang tersisa. Kekuatan ilahi yang menderu melonjak sembarangan di ruang yang buruk. Mereka seperti sekelompok kuda liar yang ingin berlari kencang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Naga itu memakan dunia. Pemimpin klan naga yang mendekat akhirnya meraung lagi. 8 cakar tajam tiba-tiba membentang tanpa batas, berkumpul bersama, berubah menjadi cakar naga yang besar dan mengerikan, merobek semua ruang dan membunuh Suyun. Gerakan ini tidak dapat dicegah. Sebuah gerakan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cakar naga yang mengerikan tampaknya telah menghancurkan hidupnya. Meskipun dia belum menyentuh Suyun, Suyun memiliki ilusi bahwa dia telah mati. Cakar ini tidak hanya menghancurkan daging dan menghilangkan kehidupan, tetapi juga keinginan tidak dapat bertahan di bawah cakarnya. Apa cakar yang mengerikan? 1418. Pada saat ini, langit dan bumi tampak diam. Suyun membuka matanya. Serangan pemimpin klan naga secara langsung mematahkan semua momentum Suyun. Momentum telah membuat Suyun kewalahan. Dalam hal kekuatan, Suyun bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berbicara dengan pemimpin klan naga, dan kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat ditutup. Masih ada kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki dalam kekuatan di antara keduanya. Saat ini, Suyun benar-benar dirugikan. Ya, dia tidak takut. Karena pada saat ini, dia lebih kuat dari Patriark Naga. Itu adalah hati yang tak kenal takut. Naga itu bangga, tetapi tidak semua naga bangga dan percaya diri. Setelah berduel dengan Suyun begitu lama, Patriark Naga telah mempelajari kekuatan teroris Suyun dan tidak bisa lagi meremehkan Suyun. Meskipun dunia peri itu besar, hanya sedikit orang yang bisa memaksanya ke level ini. Itu tidak berarti bahwa Patriark Naga sekuat surga, tetapi banyak orang bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari itu, tapi aku tidak berani menjadi tak terkalahkan, naga. Sangat banyak orang yang berani memprovokasi. Suyun berbeda, dia tidak hanya menyinggung naga itu, tetapi bahkan membunuhnya. Bahkan di hadapan kekuatan klan naga yang begitu kuat, dia masih memilih perang duniai pembunuhan dan tekad yang terpancar di mata berdarah itu sangat memukul kepercayaan pemimpin naga. Dia menemukan bahwa kepercayaan dirinya terfragmentasi, dan harga dirinya yang konsisten juga dipatahkan oleh Suyun. Bahkan, dia menemukan hidupnya di bawah ancaman. Dia tidak pernah mengalami perasaan seperti itu sejak dia mengambil posisi Patriark Naga. Selama bertahun-tahun, keluarga naga selalu memiliki cuaca yang baik. Kecuali berkelahi dengan keluarga elang, tidak pernah ada pertarungan antara hidup dan mati. Dia menemukan bahwa dia telah berada dalam kondisi kultivasi yang nyaman dan secara bertahap melupakan rasa hidup dan mati. Tapi pria di depannya berbeda. Dia tampaknya telah berjalan antara hidup dan mati. Dia telah acuh tak acuh terhadap hidup dan mati dan melihat melalui segalanya. Bahkan jika pukulan ini lebih kuat darinya, dia tetap tidak takut. Tidak. Kekuatan penghancur yang mengerikan ini, bahkan jika aku membunuhnya, aku khawatir aku sendiri akan terluka parah.
Akhirnya, kepercayaan Patriark Naga goyah. Mata naganya yang besar menatap butir beras di jari Suyun. Dia sangat bisa merasakan teror yang terkandung di dalamnya. Sepasang lunas bergetar, dan perasaan menggigil di matanya melintas. Menang. Patriark Naga tahu bahwa dia akan menang. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan Suyun, tetapi Suyun sangat gila sehingga dia tidak bisa tidak khawatir. Bahkan jika dia menang, dia akan membayar harga yang menyakitkan. Setelah bertahun-tahun nyaman, dia tidak mau kalah, apalagi menderita kerugian. Tapi bagaimanapun juga, dia akan bertarung. Ini adalah kebanggaan naga. Bahkan jika dia takut dalam hati dan fisiknya, dia harus bertindak sembrono. Ini adalah kebanggaan yang tercetak di tulang. Suara mendesing. Saat itu, butiran beras di ujung jari Suyun terbang keluar. Pada saat yang sama, cakar naga datang, dan tekanan kuat merobek tubuh Suyun. Dua kekuatan bergelombang berpotongan satu sama lain, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh, merobek kehampaan dan benar-benar runtuh, dan dunia tampaknya mengantar pada akhirnya. Tapi Suyun tersenyum. Wajah dingin itu tersenyum cerah. Ini adalah senyum bangga, senyum lega. Jiwa Patriark Naga bergetar ketika dia melihatnya. Daging dan kulit Suyun telah tercabik-cabik, organ-organ dalamnya telah terbuka, tulang-tulangnya telah terbuka, dan dia masih terus mengoyak tubuhnya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki perasaan. Apa yang sedang terjadi? Patriark Naga ketakutan. Dan detik berikutnya, dia mengerti. Bang! Ledakan hebat menyebar dari dalam tubuhnya, dan melihat serangkaian ledakan berderak di dalam tubuh besar Patriark Naga. Kemudian, tubuh naga yang menggembung tersedak, dan sejumlah besar darah naga menyembur keluar dari celah tubuh yang rusak seperti banjir. Cakar itu hanya beberapa meter dari Suyun, tapi itu tergantung. Tubuh naganya jatuh di tanah awan dengan kejam, dan darah naga mewarnai tanah awan sepenuhnya menjadi merah. Kepala keluarga. Melihat ini, naga ketakutan dan ingin bergegas, tetapi mereka diblokir oleh Qin Qianlong dan yang lainnya. Suyun, seperti layang-layang yang rusak, jatuh dari udara dan jatuh tidak jauh dari Patriark Naga. Dia membuka mata merah darahnya. Saat ini, tubuhnya sangat menakutkan. Tidak ada integritas di sekujur tubuhnya. Semua organ internalnya terbuka dan tidak teratur. Tulangnya salah tempat dan patah. Sepertinya dia berada di ambang kematian. Langkah keduanya benar-benar pertukaran. Patriark Naga menggantung lengkengnya sedikit dan menatap Suyun yang tergeletak di tanah di sana. Napasnya yang berat keluar dari lubang hitamnya seperti lubang hidung. Tidak mungkin. Kenapa seranganmu bisa begitu luar biasa? Tubuhku tidak bisa begitu rapuh. Patriark Naga dengan lemah berteriak. Dia ingin menggeliat tubuhnya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya benar-benar hancur, dan tingkat kerusakannya tidak kurang dari Suyun. Cacat, kata Suyun samar, menatap langit biru yang berangsur-angsur. Cacat, dari mana asalnya? Dari imanmu yang hancur. Kepercayaan diri. Patriark Naga menatap. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah Suyun mengandalkan keberanian? Pada saat kritis hidup dan mati itu, dia masih tidak panik. Dia percaya pada kekuatannya sendiri dan pedang di tangannya, tetapi pemimpin klan naga khawatir tentang hidup dan mati dan ragu-ragu. Dengan cara ini, Suyun melihat kekurangannya. Bukan hanya keberanian untuk tetap tenang dan percaya diri di saat kritis seperti itu. Percaya diri, aku khawatir apa yang sebenarnya hilang dari pikiran aku adalah keadaan pikiran aku. Dia berkata dengan lemah, suaranya semakin lemah. Keluarga Shenlong memiliki cuaca yang baik dan budidaya yang mudah sepanjang tahun. Dengan pamor yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka memiliki pijakan yang kokoh di negeri dongeng, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Garis keturunan darah mereka yang kuat memberi mereka keuntungan bawaan dan pertumbuhan luar biasa lusa. Bahkan pengadilan peri harus takut pada 3 poin. Dengan cara ini, mereka sombong dan berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia, tetapi ketika mereka benar-benar dapat bersaing dengan musuh yang kuat, kelemahan mereka akan terungkap. Kekuatan mereka memang sangat kuat, namun dalam kenyamanan yang diberikan oleh nenek moyang mereka, keadaan pikiran mereka sangat rapuh seperti kaca. Suasana hati Patriark Naga lebih lemah dari Suyun. Suyun tidak berbicara, mungkin dia tidak memiliki kekuatan. Langit tidak akan pernah tenang lagi. Mungkin era baru akan datang. Dikatakan perlahan, dan suara yang lebih lemah dan lebih lemah secara bertahap mereda. Patriark Naga, mati. Pemimpin klan naga jatuh, dan patung Dewa Naga langsung mengembalikan bentuk aslinya. Pedang Yuming, yang terluka oleh patung Dewa Naga, akhirnya menarik napas. Dia melihat ke sana dan melihat penampilan Suyun. Dia bergegas, mengumpulkan napas dan membungkus tubuhnya. Suyun, tunggu. Pedang Yuming minum sedikit. Tapi dia terkejut menemukan bahwa luka di tubuh Suyun mengandung makna naga yang mengerikan. Kekuatannya saja tidak bisa mengusirnya, apalagi menyembuhkan. Ini tidak baik. Jika terus seperti ini, aku khawatir tubuh Suyun akan benar-benar runtuh dan pecah, lalu mati. Wajah pedang Yuming tiba-tiba berubah. Begitu tubuh mati, meski masih ada jiwa yang tersisa, runtuhnya tubuh juga melambangkan runtuhnya kekuasaan. Bahkan jika jiwa dibangkitkan, kultivasi Suyun akan hilang. Ini lebih menyakitkan daripada kematian bagi praktisi spiritual manapun. Pedang Yuming melihat sekeliling dan berencana untuk membawa Suyun kembali ke stasiun terlebih dahulu. Kemampuannya tidak bisa menyelamatkan Suyun. Hanya itu yang bisa dia lakukan.
Pedang Lord Yuming, cepat masukkan tubuh Su Yun ke perut Patriark Naga. Saat itu, minuman rendah terdengar. Pedang Yuming mengerutkan kening dan melihat ke samping, tetapi melihat asap hitam diam-diam bergerak di belakangnya. Dalam asap hitam, sesosok muncul. Melihat garis besar sosok itu, dia adalah pemimpin Sekte Iblis yang sebenarnya. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Iblis yang sebenarnya juga mengeluarkan pil dan menghancurkannya. Bubuk itu mengenai dada Su Yun dengan telapak tangannya, dan dia segera dibungkus oleh roh jahat yang kental. Ini adalah pedang Yuming. Aku tidak mengerti sama sekali. Segera bersihkan tempat kejadian, usir orang-orang naga dan lindungi hukum untuk Su Yun. Raja Iblis sejati berbisik dan langsung berbalik. Pedang Yuming mengangguk dan membawa pedang ke samping. Pemimpin klan naga jatuh, dan para naga ketakutan. Siapa yang mengira bahwa Patriark Naga akan mati di tangan Su Yun? Ini tidak mungkin. Namun, faktanya telah terjadi. Apalagi yang tidak bisa mereka percayai. Jatuhnya pemimpin klan naga benar-benar menghancurkan kepercayaan klan naga. Mereka mulai mundur. Ada banyak orang di sini di Su Yun. Jika pemimpin klan naga bisa menghancurkan Su Yun, dia akan bisa memimpin orang-orang untuk sepenuhnya meratakan kam koalisi. Namun, situasi perang tidak terduga. Su Yun benar-benar membunuh pemimpin klan naga. Klan naga dikalahkan. Di bawah komando pedang Yuming, orang-orang tidak berani mengejar terlalu dalam. Meskipun naga telah dikalahkan, pasukan sekutu menderita kerugian besar. Naga-naga itu sama sekali tidak agresif. Jika klan naga tidak merasa nyaman untuk waktu yang lama, dan para abadi yang mengikuti Su Yun ini telah berperang untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin pertempuran ini menjadi seperti ini? Qin Qianlong menghitung. Dalam pertempuran ini, Su Yun kehilangan setidaknya 800.000 kekuatan hidup, tidak termasuk yang terluka, dan sepertiga dari naga ilahi tertinggal. Tentu saja, yang paling penting adalah jatuhnya pemimpin klan. Setelah perang ini, aku takut klan naga juga akan jatuh dari posisi penguasa di dunia peri. Segera siapkan arai pelindung di sini, blokir tempat ini, dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Pedang Yuming berteriak. Qin Qianlong dan Wei Ming segera turun untuk bersiap. Permaisuri dunia bawah mengendarai gajah besar seperti binatang buas, melangkah ke udara, melihat tubuh panjang besar keluarga naga, dan ada sedikit keraguan di matanya. Tubuh panjang klan naga telah dibungkus oleh banyak sihir ki saat ini. Tidak hanya itu, tubuhnya tampaknya sedikit terkikis oleh sihir ki, yang sangat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Ratu Hades. Yang mulia tidak perlu bertanya terlalu banyak. Tetap di sini. Pedang Yuming berkata, tapi dia tidak menjelaskan. Bersenandung, permaisuri dunia bawah mendengus dingin dan langsung pergi. Dia dipaksa oleh Su Yun sebelum dia bergabung dengan Kam Su Yun. Jika Su Yun meninggal, dia akan bebas, tetapi batasan Su Yun pada dirinya juga akan mengancam hidupnya. Permaisuri dunia bawah tidak puas, tetapi banyak orang khawatir. Su Liuluo datang dan bergegas ke sini, tetapi dia dihentikan oleh Cai Tian. Nona, pedang Lord Yuming tampaknya menyembuhkan orang dewasa. Nafas di sana terlalu berat. Jangan pergi ke sana, jika tidak kamu akan terluka. Langit berbisik, bagaimana dengan saudaraku? Su Liuluo bertanya dengan suara rendah dengan mata merah. Langit terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa napas Su Yun begitu lemah sehingga dia hampir tidak bisa menangkapnya, seolah-olah itu akan hilang kapan saja. 1419, Subscribe Penatua. Pedang Yuming melindungi Dharma. Namun, orang tidak tahu Dharma apa yang dia lindungi. Hanya beberapa orang yang melihat bahwa pedang Yuming memasukkan tubuh Su Yun ke tubuh kepala keluarga naga, dan kemudian iblis langit Qi menutupi area ini. Sebagian besar elit ditugaskan di sini. Kekuatan Su Yun hampir menyerahkan tempat tinggalnya. Dia menganggapnya sebagai pusat dan mencoba yang terbaik untuk menjaganya. Su Liuluo menatap area di mana roh jahat itu membubung, dan wajahnya penuh kecemasan. Su Yun adalah tulang punggung koalisi. Jika sesuatu terjadi padanya, koalisi akan berantakan dan semuanya akan berakhir. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Su Lolo adalah perubahan di sini. Hanya berhari-hari, Su Lolo menelepon. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, Nona? Ini hanya hari yang sibuk. Siapkan kotak pedang segera, lalu kirim tim ke dunia persilatan ekstrim. Kecepatannya harus cepat. Mendengar suara itu, Cai Tian bingung, Nona, apa yang kamu lakukan di dunia Jiwu? Dan mengapa menyiapkan kotak pedang? Klan naga datang ke sini untuk tujuan pedang sengit. Namun, jelas bukan hanya klan naga yang mengintip pedang sengit. Pertempuran di sini sangat sengit. Aku khawatir itu sudah menarik perhatian banyak orang kuat. Kakakku terluka dan tidak cocok untuk bertarung lagi. Jika ada musuh yang kuat, kita tidak bisa menghadapi mereka sama sekali. Bawa orang pergi dengan cepat dan lakukan penyamaran untuk menarik mereka ke dunia persilatan yang ekstrim. Bisik Sulu. Begitu dia mendengarnya, dia tiba-tiba menyadarinya dan mengangguk lagi dan lagi, Nona, aku akan segera melakukannya. Ketika dia pergi beberapa hari yang lalu, Su Liuluo masih merasa bingung dan sangat gelisah. Dia punya firasat bahwa ini bukan akhir. Nona Su. Saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Su Liuluo mengangkat kepalanya dan melihat ke sumber suara, tetapi dia melihat Zi Jin, yang sudah lama tidak bertemu, terbang ke sini dengan tergesa-gesa. Su Liuluo ingat bahwa Zi Jin sepertinya mengikuti Xiao Lei dan membantunya. Setelah runtuhnya Xianting, Xiao Lei memimpin sekelompok orang Xianting untuk bersembunyi.
Dia tidak segera bergabung dengan Kam Suyun. Sebenarnya, Xiao Lei tidak ingin bergabung dengan Suyun. Tujuan utamanya memasuki Xianting adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Aku berharap untuk menggunakan platform Xianting untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi dan lebih kuat untuk membantu Suyun menghadapi Xianting, hanya karena dia merasa bersalah pada Suyun. Sekarang Xianting turun, dia secara alami memiliki rencananya sendiri. Su Liuluo sedikit terkejut dengan kedatangan Zijin. Sistem kecerdasan Xiao di dunia peri tidak lebih buruk dari Suyun. Zijin pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika dia datang ke sini. Zijin, ada apa? Su Lulo bertanya dengan tergesa-gesa. Zijin terengah-engah. Dia sepertinya menggunakan kekuatan abadi untuk memulai. Saat ini, dia kosong dan berkeringat, tetapi dia tidak bisa beristirahat dan berkata dengan tergesa-gesa, Nona, cepat. Pimpin semua orang untuk segera mengungsi. Evakuasi, kenapa? Saudari Xiao memintaku untuk mengirim pesan. 27 sekte abadi telah membentuk aliansi dan datang ke sini. Aliansi dari 27 sekte abadi. Wajah Su Lulo berubah drastis. Jika itu adalah sekte abadi kecil biasa, hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah masa, tetapi Xiao Zhen sangat peduli. Dapat dilihat bahwa 27 sekte abadi ini adalah sekte abadi besar dengan kekuatan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa tujuan mereka adalah untuk pedang yang ganas. Karena itu untuk pedang yang ganas, kebanyakan orang melakukan yang terbaik. Selama mereka mendapatkan pedang yang ganas, menurut pemikiran mereka, mereka bisa menjadi penguasa dunia. Tapi apa yang tidak Su Liuluo harapkan adalah bahwa makhluk abadi ini mengirim orang begitu cepat. Mereka mulai tepat setelah pertempuran keluarga naga. Apakah ini kebetulan? Kapan kamu mendapatkan berita itu? Kapan 27 Liga Sekte Abadi dimulai? Su Liuluo berpikir sejenak dan bertanya. 3 hari yang lalu. Zijin berkata dengan cemas, mereka harus tahu bahwa keluarga naga bertarung dengan orang dewasa, jadi mereka dengan cepat mengumpulkan keabadian dan berencana untuk merebut pedang yang ganas. Aku takut bahkan jika keluarga naga memenangkan pedang yang ganas, mereka akan melakukannya. Seberapa kuat seharusnya 27 Master Sekte Abadi berkumpul? Suyun baru saja berperang dengan klan naga. Tidak mungkin untuk melawan kekuatan ini. Saat ini, evakuasi adalah satu-satunya cara. Tetapi jika kamu mengungsi, apakah kamu akan menang? Apalagi banyak sumber daya di stasiun tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Sumber daya adalah fondasi untuk mendukung tentara. Jika tidak ada sumber daya, siapa yang mau mengikuti Suyun? Nona Su, jangan terlalu cemas tentang segalanya. Perahu akan lurus di ujung jembatan. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan krisis langsung. Saat itu, sebuah suara melayang dari samping. Su Liuluo pergi dan menemukan seorang anak berjalan menuju sisi ini. 8 gigi. Su Liuluo tahu alam. 8 gigi menghabiskan bertahun-tahun mencoba menghubungi iblis-iblis besar di dunia peri, tetapi iblis-iblis besar di dunia peri berkomitmen untuk membangkitkan Santo Iblis dan diperiksa dan diseimbangkan. Mereka tidak berani membantu Suyun dengan mudah. Apa yang bisa kau lakukan? Melihat 8 gigi yang begitu mengendur, Su Liuluo langsung bertanya. Ada cara, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa berhasil. Tuan 8 gigi adalah wakil tuan dari Sekte Iblis. Dia tak tertandingi dalam kebijaksanaan. Metodemu harus berhati-hati. Jalan Sulu. Bandingkan dengan Nona Su, tapi kamu tidak bisa. Pada awalnya, kamu juga memimpin sekte. Jika bukan karena Raja Iblisku, sekte iblis kami yang sebenarnya akan dihancurkan olehmu. 8 gigi tersenyum. Meskipun Su Liuluo sedikit tidak nyaman, dia juga mendengar bahwa itu hanya lelucon 8 gigi. Yah, aku tidak bercanda. Sebenarnya, tujuan abadi kali ini adalah untuk membunuh pedang. Ada 27 sekte abadi. Ada banyak dari mereka. Namun, jika begitu banyak sekte abadi berkumpul, itu tidak campuran orang baik dan jahat dan gerombolan. Jika aku mengeluarkan pedang yang ganas, bukankah itu akan mematahkan kepala mereka? Memotong leher satu sama lain. Kemudian kita akan keluar dan mengumpulkan nelayan. Bukankah semua krisis akan terjadi? Terangkat, 8 gigi berkata sambil tersenyum. Tapi Su Liuluo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, meski begitu, itu perlu membuat pedang sengit palsu. Bagaimana 27 ahli sekte abadi ini bersembunyi dari mata mereka? Aku percaya tidak ada yang pernah melihat pedang sengit kecuali Suyun, dan 27 ahli sekte abadi tidak bisa melihatnya. Jadi mengapa mereka tidak bisa memalsukannya? Selama nafasnya luar biasa, para ahli itu bisa terkejut, dan mereka akan percaya bahwa ini adalah pedang yang ganas. Di mana mencari nafas yang menakjubkan? Dibutuhkan nafas dengan kekuatan yang besar untuk melakukan ini. Aku tidak tahu apakah bau Santo Iblis itu kuat. 8 gigi tersenyum. Orang suci iblis. Suli mengerutkan kening. Roh Santo jahat penuh dengan kejahatan, penuh kekerasan, pembunuhan dan kekejaman. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pedang yang ganas, itu juga dapat mengejutkan orang-orang abadi dan menipu mata mereka untuk sementara waktu. Su Liuluo berpikir sejenak dan berkata kepada pria di sebelahnya, kirim seseorang untuk segera memberitahu Kaitian dan minta orang-orang yang diatur untuk tidak pergi ke dunia bela diri yang ekstrim untuk saat ini. Ya, Bu. Pria itu berbalik dan pergi. Serahkan sisanya padamu. Su Liuluo mengalihkan pandangannya dan melihat 8 gigi. Kamu harus melindungi Dewa Iblis. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menandingi posisi kakakku di hatiku. Bisik Sulu.
Meskipun suaranya ringan, perasaan itu berat. 8 gigi berkedip di matanya, mengangguk, berbalik dan pergi. Tidak ada yang tahu apakah langkah ini akan berhasil, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Bukannya Su Liuluo tidak mau mengungsi. Jika Suyun buruk, mereka tidak bisa bergerak. Sihir Qi yang melonjak terus berdebar, dan pedang Yuming menyegel batas dengan kekuatannya sendiri untuk mencegah nafas menguap. Namun, tubuh naga besar itu berangsur-angsur menghilang dalam sihir Qi yang mengerikan, seolah-olah telah dimakan oleh sesuatu. Pelindung Dharma di sekitarnya melihat ke dalam, tetapi mereka melihat bahwa sepertinya ada sesuatu dalam sihir gelap Qi. Perlahan-lahan, roh jahat itu berhenti berayun. Perlahan-lahan, roh jahat itu menjadi encer. Saat ini, Suyun dalam roh jahat telah pulih sedikit kesadaran, tetapi hanya sedikit lemah. Dia membuka matanya, tetapi penglihatannya gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Hanya semburan rasa sakit yang kuat seperti merobek jiwa di sekujur tubuhnya yang menghantamnya, berdampak pada kesadaran lemah yang baru saja dia pulihkan. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sepasang mata darah aneh muncul. Tampaknya sangat mendadak. Ada sentuhan kecemerlangan di mata darah, terutama yang jahat. Itu penuh dengan niat membunuh. Itu menatap Suyun. Ini sangat berhati-hati. Suyun tidak bisa mengalihkan pandangannya, apalagi melihat langsung ke mata darah ini dibandingkan dengan matanya. Secara bertahap, Suyun menemukan bahwa dia memiliki perasaan seperti itu di lubuk hatinya. Tak hanya itu, keputusasaan dan ketakutan juga melanda hatinya, seolah mata berdarah ini bisa bunuh diri kapan saja. Dia merasakan seluruh tubuhnya dingin, hatinya seperti es, dan jiwanya membeku. Ini ajaib. Iblis akan. Suyun tiba-tiba terkejut, dan pada saat ini, dia menemukan bahwa darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Kemudian ada ledakan rasa sakit yang parah di otaknya, ingatannya berkedut, dan gambar-gambar melintas di benaknya. Di langit yang gelap dan bumi yang luas, pedang panjang besar menyerang dunia, tetapi pada saat pedang panjang besar itu jatuh, bayangan gelap besar berdiri dari bumi. Dia mengangkat tangannya dan memegang pedang raksasa yang menutupi langit yang jatuh, tetapi kekuatan pedang itu tidak ada bandingannya, dan tubuh bayangan gelap yang besar mulai terfragmentasi, dia tidak bisa menahan kekuatan dunia yang mengerikan sama sekali. Lengannya mulai runtuh, tulangnya retak, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang, tetapi dia masih tidak mundur. Tulang punggungnya bahkan tidak bengkok sama sekali. Pedang itu menekan sedikit, dan dagingnya patah sedikit. Akhirnya, seluruh tubuh runtuh, dan darah menyembur keluar, beriak seperti laut, tenggelam semua ini. Ketika pedang itu jatuh, langit dan bumi tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Cairan merah darah terus bergulir dan mendidih di bawah pedang raksasa yang mengerikan itu. Itu dikeringkan oleh kekuatan pedang, tetapi masih mengaum, seperti keinginan raksasa yang tidak mau. Kekuatan pedang raksasa menghilang, tetapi darah merah cerah hanya seukuran mulut kolam. Itu masih mendidih, tetapi aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, itu secara bertahap berubah menjadi garis besar manusia. Ini adalah. Jantung Suyun berdebar. 1420. Darah merah cerah itu sepertinya memiliki kehidupan, seperti kelahiran kembali sang raksasa. Itu berdiri, tetapi melahirkan sihirnya sendiri lagi dan lagi, melambai gerakan yang ganas dan tak dapat dijelaskan lagi dan lagi. Pedang raksasa, aku takut itu adalah pedang yang ganas. Apa yang aku lihat barusan adalah adegan kehancuran dunia oleh pedang yang ganas. Hati Suyun bergetar. Hanya saja, siapa raksasa itu? Baunya seperti sihir, apakah nenek moyang dari dunia iblis sejati? Bahkan jika itu tidak melawan pedang yang ganas, ia masih berani bertarung dengannya. Bahkan jika tubuh rusak dan terfragmentasi, ia tidak takut, dan kehendaknya tidak akan pernah mati. Apakah ini kehendak iblis? Dia menahan napas dan melihat sosok di benaknya, terus-menerus membuat segala macam gerakan aneh. Gerakan-gerakan ini seperti gerakan, bukan gerakan. Dia sepertinya menarik kekuatan langit dan bumi, dan dia sepertinya mencari reinkarnasi tanpa akhir. Setiap pukulan tinjunya sepertinya mematahkan jalan, dan setiap telapak tangan sepertinya mematahkan reinkarnasi. Mata merah darahnya acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, dan melihat ke seluruh dunia. Pada saat ini, Suyun tiba-tiba memiliki ilusi bahwa sosok di depannya tidak nyata. Dia tampak seperti dunia. Apakah ini akar dari kehendak iblis? Tiba-tiba, sosok itu berbalik dan menatapnya dengan mata merah darah. Seluruh tubuh Suyun tersentak. Dia merasakan kilatan gila dari pandangannya di depannya. Gambar-gambar melintas di matanya. Ketika dia kembali, penglihatannya berangsur-angsur jernih dan kesadarannya berangsur-angsur pulih, terutama rasa sakit di sekitarnya sangat lemah. Dia ingin menjelajahi gambar yang lewat di antara batu-batu petir, tetapi menemukan bahwa perasaannya sangat halus, dan ingatannya menjadi semakin dalam. Tidak perlu ditelusuri, apalagi dikejar. Kekuatan ini ada dalam pikiran. Kehendak yang sebenarnya terakumulasi selangkah demi selangkah. Ada apa denganku? Suyun berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan aneh seperti itu. Sepertinya ada sesuatu di tubuhnya, tapi dia tidak mengetahuinya. Darah. Halo. Tiba-tiba, dunia seperti alam mimpi tiba-tiba menghilang, dan sosok kabur muncul di garis pandang. Pedang Yuming, Suyun berkata dengan lemah. Suyun, apakah kamu baik-baik saja? Pedang Yuming berjongkok dan berkata sambil memeriksa tubuh Suyun. Aku baik-baik saja. Suyun menarik napas lega.
Meskipun dia tidak memiliki kekuatan apapun, dia sangat sadar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan aneh yang menyenangkan, seolah-olah dia tidak dalam keadaan setelah Perang Dunia Pertama. Pedang Yuming ragu-ragu, melirik Su Yun dan berkata, "Kurasa kau tidak apa-apa." "Apa?" Su Yun terkejut. Dia duduk dan mengangkat tangannya, tetapi dia melihat tangannya ditutupi dengan lapisan sisik. Apakah ini sisik naga? Matanya membeku. Dia berdiri dan melambaikannya. Sebuah cermin awan muncul di depannya. Su Yun melihat ke dalam cermin dan menemukan kelainan. Ternyata pada saat itu, tangan dan kakinya tertutup sisik, dan pupil matanya menjadi emas. Pupilnya seperti mata naga, ada sedikit rasa dingin dalam yang mulia. Tempat-tempat lain tidak berbeda dari orang-orang. "Kamu sepertinya telah menyerap daging Patriark Naga. Pada saat ini," kata pedang Yuming. "Apa yang aku serap?" "Ya, setelah kamu bertarung dengan Patriark Naga, kamu terluka parah dan sulit untuk menjaga tubuhmu. Namun, Patriark Sekte Iblis sejatimu menyuruhku untuk memasukkan tubuhmu ke dalam tubuh Patriark Naga. Dia tidak tahu metode apa yang harus dilakukan. Kemudian dia melihat bahwa kamu menyerap tubuh Patriark Naga. Perubahan dalam tubuhmu seharusnya merupakan hasil dari menyerap tubuh naga," kata pedang Yuming. "Kebanyakan dari mereka menggunakan darah dan daging naga untuk memperbaiki daging yang rusak. Tidak ada gunanya menebak di sini sekarang. Lebih baik bertanya pada Patriark." Su Yun melepaskan cermin awan dan berbalik. "Situasi saat ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Pedang Yuming menggelengkan kepalanya dengan jejak ketidakberdayaan di matanya. Su Yun sedikit mengernyit dan bingung, tetapi Su Liuluo di sana terbang dan memberitahu Su Yun segalanya. Wajah Su Yun menjadi bermartabat saat mendengar suara itu. Meskipun Su Yun percaya diri, dia juga mengerti bahwa kekuatannya saat ini terbatas dan tidak mungkin untuk menghadapi kekuatan kuat itu satu demi satu. Klan naga sudah tersedak. Sekarang jika sekelompok orang seperti itu bertarung lagi, bahkan jika Su Yun bisa menang, itu pasti kemenangan yang tragis. Setelah berpikir sebentar, dia tampaknya telah membuat keputusan dan berkata dengan tenang, bahwa seseorang kembali ke stasiun terlebih dahulu dan tunggu kabar, dan kirim seseorang untuk memperbaiki susunannya. "Cobalah untuk menunda. Aku perlu waktu untuk pulih." "Ya." Su Liuluo mengangguk dan memerintahkan orang-orang untuk segera kembali ke stasiun. Pasukan besar hantu dan iblis memasuki garnisun bersama para sekutu abadi itu. Meskipun garnisunnya besar, itu bisa menampung orang-orang ini. Melihat kedatangan orang-orang hantu dan iblis, para makhluk abadi yang masih takut itu sedikit lega. Setidaknya, mereka pikir mereka tidak berjuang sendirian. Su Yun tahu pentingnya stasiun lebih baik daripada siapapun. Ada bahan kultivasi yang dikumpulkan oleh Su Yun selama bertahun-tahun, yang merupakan dasar untuk memasok pasukan koalisi Su Yun. Jika mereka hilang, Su Yun akan kehilangan kekuatan ini. Sama seperti Xianting asli, sumber daya dihancurkan, kontradiksi internal segera muncul dan menjadi semakin intensif, dan mereka di luar kendali di belakang. Jika Su Yun mundur dengan cara ini, itu berarti dia harus melepaskan kekuatan ini. Lagi pula, ada terlalu banyak praktisi di tangan Su Yun. Beberapa dari mereka dengan tulus mengikuti Su Yun, tetapi yang lain hanya ingin berlatih lebih baik dengan bantuan Su Yun. Memasuki stasiun, Su Yun segera melihat Raja Iblis asli yang telah menunggu di stasiun. Ternyata sang patriark telah menyaksikan perang. Meskipun dia tidak muncul, Su Yun mengerti bahwa jika dia benar-benar mencapai titik di mana dia tidak bisa diselamatkan, dia akan melakukannya. Patriark Iblis sejati juga sengaja ingin Su Yun menyerap daging Patriark Naga. Daging naga itu penuh dengan harta karun. Setelah penyerapan, Su Yun tidak hanya meningkatkan kulit dan dagingnya, tetapi juga otot dan tulangnya, akan mendapatkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak makhluk abadi bermimpi mendapatkan seekor naga, tetapi mereka tidak bisa. Bagaimanapun, mereka tidak berani menyinggung keluarga naga. Namun, Su Yun juga mengetahui dari Patriark bahwa iblis-iblis besar telah memasuki kediamannya. Dia sangat senang melihat patung iblis besar yang dia lihat di makam kuno Sekte Iblis Sejati. Namun, semua iblis besar ini ditutup setelah memasuki kediaman. Selain itu, tubuhnya lemah, roh jahat iblis besar sangat berat, dan tidak nyaman untuk melihatnya saat ini. Sekitar 4 hari kemudian, Zijin kembali dari garis depan lagi dan secara alami membawa berita tentang 27 sekte abadi. Di bawah susunan 8 gigi, 27 sekte abadi secara keliru mengira bahwa Su Yun khawatir dia tidak bisa memegang pedang yang ganas itu. Mereka mengirim orang untuk mengirim pedang ganas itu, sehingga mereka semua bergegas ke orang-orang itu. Tujuan mereka adalah untuk membunuh pedang. Siapa yang akan menjaga Su Yun ketika mereka mengetahui keberadaan pedang ganas itu? Su Yun tidak tahu bagaimana bagi mengaturnya. Dia hanya tahu bahwa setelah sekte abadi itu mendapatkan kotak pedang yang menyembunyikan pedang yang ganas, mereka segera bertarung. Aliansi yang terdiri dari 27 sekte abadi runtuh dalam sekejap. Terjadi perang hidup dan mati di antara mereka. Adegan itu sangat kacau. Beberapa pemimpin sekte abadi meninggal dengan menyedihkan, dan para murid sekte terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya. Setelah pertarungan, sekte abadi ini telah lama sangat lemah. Namun, ketika mereka menemukan bahwa pedang yang ganas itu bukanlah pedang yang benar-benar ganas, tetapi palsu, semua orang menjadi bodoh dan mengerti bahwa itu adalah rencana Su Yun. Episode ini memberi Su Yun banyak waktu. Dia mengambil kesempatan dan buru-buru menyesuaikan kondisinya selama periode ini. Yang sangat mengejutkan, setelah berintegrasi ke dalam tubuh Patriark Naga, kemampuan pemulihannya sangat meningkat. Su Yun mengira orang-orang ini akan langsung pergi setelah bertengkar.
Lagi pula, kerugian mereka sangat berat. Namun, ini tidak terjadi. Orang-orang Sekte Abadi ini tertipu oleh Suyun dan menderita kerugian besar. Bagaimana mereka bisa pergi seperti ini? Meskipun mereka telah kalah, mereka berpikir bahwa Suyun pasti dalam keadaan yang lebih buruk saat ini. Bagaimanapun, mereka baru saja bertarung dengan keluarga naga. Mereka tahu kekuatan keluarga naga dengan sangat baik. Dikatakan bahwa kekuatan Suyun hanyalah kombinasi sementara dari beberapa Sekte Abadi. Seberapa kuat itu bisa? Benar saja, 6 hari kemudian, seseorang datang untuk melaporkan bahwa ada sejumlah besar bayangan abadi di luar kamp. Su Liuluo segera memanggil masa ke depan stasiun. Tapi melihat ke langit, ada deretan bayangan abadi. Mereka sangat cepat. Dengan penuki abadi yang membunuh dan melonjak, mereka berguling ke sini. Tampaknya tren umum langit digulung oleh mereka. Sebelum orang datang, semangat penggundulan hutan datang. Su Liuluo menyapu matanya dan mengalami perang perselisihan sipil. Ada lebih dari 1 juta makhluk abadi di 20 sekte abadi ini. Jumlahnya sangat mengerikan, dan ada sejumlah besar ahli internal yang luar biasa. Pedang Yuming mulai pulih. Dia datang segera setelah ditanyai. Wei Ming, Zijin, Wu Mian, Qin Qianlong, Xing Bai dan yang lainnya juga berkumpul. Hanya ada 8 gigi dari sekte iblis sejati. Adapun patriark dan iblis-iblis besar itu, mereka tidak muncul. Identitas mereka terlalu sensitif. Tentu saja, pemandangan seperti itu tidak akan muncul. Tampaknya situasinya tidak seoptimis yang kita kira. 8 gigi menyapu mata mereka dan berkata dengan senyum pahit, sebaiknya kita mencari cara untuk mundur. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir kita akan sangat menderita. Dia mengatakannya dengan bijaksana, tetapi Su Liuluo dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud. Orang-orang abadi ini hampir merupakan ahli elit di dunia peri. Meskipun orang-orangnya tidak kalah dengan satu sama lain dalam jumlah, ada kesenjangan besar dalam kekuatan rata-rata. Apalagi sekarang mereka dalam kondisi buruk dan konfrontasi tatap muka. Su Yun sangat mungkin kalah. Mereka tidak bisa lagi menjamin bahwa akan ada serangan musuh lagi setelah batch ini, tergantung. Su Liuluo cara ringan. Pada saat ini, dia melihat peri terbang keluar, menyapu stasiun di depannya dan orang-orang di stasiun, dan kemudian meraung, Su Yun. Keluar, suara mengguncang langit, dan gelombang udara berayun. Beberapa orang yang terluka di stasiun sedikit mengubah wajah mereka, dan mereka mundur lagi dan lagi oleh gelombang udara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.